selamat siang rekan-rekan pengusaha hebat Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir pada FOL atau Femalepreneur Online Learning yang pertama di tahun 2021. Kita sangat Yeay, berbahagia. Happy New Year. Ya, selamat tahun baru bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng sama kita lagi di tahun yang penuh dengan semangat ini. Kita sudah mengalami banyak kejadian di tahun 2020 yang semoga bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk mengembangkan bisnis kita, termasuk kemampuan diri kita dalam mengelola bisnis. Hari ini kami dari Femalepreneur hadir untuk menyampaikan sebuah materi yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu tentang strategi marketing 2021. Nah, kita kedatangan satu tamu yang beliau ini seorang founder dan juga CMO di Femalepreneur Indonesia. Di sini ada Kak Maria Devan. Halo Kak. Halo Rosi. Oke, Kak Maria sudah siap ya nyampein materinya? Oke, saya share screen dulu ya. Nah, namun nih Kak Mario, sebelum dimulai, aku juga mau nyapa di sini ada Kak Emi Surya. Halo Kak Emi, lagi di Halo, jalan? halo semuanya, selamat tahun baru. Lagi liburan KMI, curang nih. Oke, kita disuruh kerja dan Kak Emi Jadi berlibur. ada liburan. Begitulah gunanya seorang tim ya. Anyway, teman-teman, kelas Femalepreneur Online Learning ini hadir hampir di setiap hari Sabtu, kecuali memang ada libur nasional gitu. Dan semoga materi yang akan kita sampaikan hari ini bisa membawa teman-teman one step forward atau bisa bergerak setidaknya selangkah lebih maju untuk mengembangkan bisnisnya. Namun saya tahu nih di sini ada yang masih bertanya-tanya apa sih itu Femalepreneur. Banyak yang belum mengenal kami karena di sini ada beberapa nama yang masih baru nih, belum kami kenal sebelumnya. Nah, kita bakal kenalan dulu apa itu Femalepreneur. Yuk silakan Kak Edi boleh jelasin sekilas tentang apa itu Femalepreneur. Ya, terima kasih teman-teman yang mau hadir di tahun baru ini ya. Luar biasa antusiasmenya. Yang pasti di sini Femalepreneur Indonesia adalah bentuk dari kita, kami yang ingin mengajarkan banyak hal kepada teman-teman UMKM ya, khususnya perempuan ya. Jadi di sini kita lebih banyak bicara tentang pendidikan kewirausahaan. Dan lebih banyak juga khususnya untuk UMKM perempuan, tapi laki-laki bisa ikut juga. Kita punya 138 toolkit yang mungkin nggak akan bisa dipelajari dalam waktu secepat, tapi teman-teman kalau mau ikut itu bisa banget. Kita punya toolkits yang luar biasa untuk membantu teman-teman meningkatkan bisnisnya. Jadi mudah-mudahan 2021 ini semua bisnis usaha teman-teman tuh bisa naik kelas lebih dari tahun lalu. Amin. Itu sih doa saya. Gitu Kak Rosi. Silakan ditambahin Kak Rosi. Oke, terima kasih banyak Kak Emi. Nah, boleh di-mute. Ini teman-teman saya izin mute semua dulu ya, karena tadi ada suara yang bocor. Oke, begini supaya lebih tenang, tidak terganggu dengan noise-noise. Nah, benar banget apa yang disampaikan Kak Emi. Kami menyediakan beberapa kelas, memang ada yang berbayar, banyak juga yang gratis, tergantung sama kemampuan kantongnya teman-teman semua. Nah, kemudian kami juga ingin memberitahu bahwa saat ini community atau komunitas Femalepreneur sudah mencapai beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua sudah ada membernya, dan sekitar ada 3.000 orang yang menjadi anggota dari Femalepreneur. Jadi teman-teman bagi yang merasa belum tergabung di grup WhatsApp-nya kami, segera nanti isi dokumen yang akan kami berikan untuk gabung di komunitas. Fungsinya apa? Supaya kita tahu background-nya teman-teman, bisnisnya apa, kesukaannya apa, namanya siapa, dari daerah mana, sehingga kami bisa memberikan program yang tepat untuk teman-teman semua. Ada yang dari Semarang, Jakarta, Jabodetabek ya, Sumatera, Solo, kemudian Banten banyak banget, kemudian ada juga Makassar, Bali, Purwakarta, Trenggalek, Bandung, Surabaya,
dan beberapa kota lainnya termasuk juga di Indonesia Timur. Jadi teman-teman boleh banget kenalin diri dan dari daerah mana supaya kita kenal. Jangan-jangan ini ada daerah yang belum pernah kita kunjungi juga. So, ini sudah tidak sabar tentunya untuk segera memulai sesi pada hari ini, dan nanti durasinya sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi be aktif. Di Female Planner nggak boleh ada yang malu. Semua orang punya kesempatan untuk bertanya supaya lega ya hari ini, supaya dapat ilmu baru sesuai yang diinginkan. Nah, untuk menyambut Kak Mario, seperti biasa kita punya namanya Power Whoosh. Nah, mungkin banyak yang udah tahu ya, tapi bagi yang belum tahu caranya begini. 1, 2, 3, whoosh. Untuk apa? Adalah untuk memberikan semangat kepada kita semua, utamanya kepada Kak Mario, supaya makin semangat dalam menyampaikan materinya. Boleh juga loh dibuka videonya supaya ngasih semangat ke kita, supaya kita merasa ada interaksi di antara kita, gitu. Yuk kita power boost ya buat kita semua ya. Nah, dibuka videonya. Nah, gitu cakep. Jadi biar kita lihat mukanya teman-teman jadi semangat gitu. Sip. Kita power boost ya, teman-teman. Caranya adalah 1, 2, 3 boost. Kita kasih power boost buat kita supaya energinya makin positif, makin semangat menjalani hari-hari kita di tahun 2021. Power boost untuk kita semua. 1, 2, 3 boost. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Mario, silakan. Oke, terima kasih. Oke, saya share screen. Kak Rosi sudah terlihat? Sudah. Oke, perkenalan dulu mungkin ya. Jadi saya Mario Devan. Kayaknya suaraku ada yang bocor ya? Enggak ya Kak Rosi? Enggak, bagus Kak. Oh enggak. Enggak, bagus. Oke, jadi saya pengalaman cukup lama ya, cukup lama di digital, di strategis dan kreatif sekitar 10 tahun. Dan sekarang saya sebagai CMO, Chief Marketing Officer di Female Planner Indonesia gitu. Salah satu founder bareng Kak Rosi dan Kak Emi di Female Planner ini. Seperti tadi yang sudah disebutin sama Kak Emi ya, kita punya kerinduan, keinginan supaya para UMKM ini bisa naik kelas dan juga muncul UMKM baru yang hebat di Indonesia gitu sih. Ini singkat saja, saya cukup lama menghandle beberapa klien yang terbaru dari Transmart Carrefour, juga pernah handle beberapa klien kayak Sinarmas Group, Jarum Group, dan lain-lain, Hasra Honda juga. Itu perkenalan singkat dari saya, langsung aja kita masuk ke materi. Nah, sebelum kita mulai sih, aku mau tanya nih. Nah, kan judulnya itu marketing ya, bahas marketing. Apa sih ini marketing ini? Marketing, sales, promosi, ya. Udah mumet sendiri ya dengan istilah-istilah. Biasanya kan UMKM gitu ya, mumet dengan istilah-istilah. Nah, saya mau tanya nih, jadi teman-teman bisa chat di ruang chatting ini, arti marketing itu apa sih? Nah, coba di chat di situ, saya ingin tahu nih, menurut pemahaman dari masing-masing teman-teman. Halo, selamat datang Kak Leli dari Bandung. Ayo coba di chat. Apa sih itu marketing nih? Kak Rosi juga boleh tuh ngechat di ruang chat nih kalau mau ngechat. Oke, yuk boleh silakan. Pemasaran ya, bahasa Indonesianya memang pemasaran ya. Mohon maaf tidak terjemahannya yang kami maksud. Tapi apa itu pemasaran gitu deh? Ya, apa itu pemasaran? Memasarkan suatu produk. Mempromosikan produk atau jasa ke target yang dituju. Jualin produk, memasarkan produk. Oke. Nah, ini ada Kak Yuri nih, panjang nih. Marketing adalah konsep dari proses penyiapan produk, mulai dari pemilihan bahan produksi sampai dengan layanan purna jual. Creating demand. Tapi Mas Rahmat ini kayaknya cuma ngechat privat ke saya ya. Jadi yang lainnya nggak baca. Bagus ini, creating demand. Jadi membuat demand ya. Itu. Memperkenalkan produk ke masyarakat. Target menjual. Oh, ada pinter-pinter nih semuanya ya. Maaf kepo, kenapa founder Female Planner malah cowok? Nah, gimana nih Kak Rosi, boleh dijawab? Nah,
Oke, Kak Hartina, founder Femalpreneur itu ada 3, ada Kak Mario Devan, ada saya pribadi Rosi, dan juga ada Ada Kak Kak Emi Surya. Emi. Yang memulai pertama itu Kak Emi Surya, kemudian Kak Emi merasa tidak mampu mengerjakan sendirian karena bisnis tidak boleh sendirian, akhirnya mengajak kami berdua untuk mengisi gitu. Nah, kenapa cowok? Karena dalam konsep pemberdayaan perempuan itu harus ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, keseimbangan emosi, keseimbangan pemikiran dan lain sebagainya. Justru ketika kenapa di Femalpreneur boleh ada peserta laki-laki juga, karena kita sadari atau tidak dalam kehidupan sehari-hari kita, perempuan tidak bisa lepas dari laki-laki, laki-laki pun demikian. Kita saling mengisi satu sama lain, saling kelekapin. Bukan masalah eksklusivitas, bukan ketika perempuan harus sendirian, harus berjuang sendirian, enggak. Karena dalam bisnis, teman-teman yang udah berkeluarga, pasti kan yang perempuan, seorang ibu, seorang istri butuh dukungan dari laki-laki juga dalam hal permodalan, pengelolaan, dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita ajarkan ke teman-teman mulai dari diri kita bahwa dalam bisnis harus ada keseimbangan dan berbagi peran antar gender. Begitu kira-kira Kak Hartina. Iya, Oke, semoga gitu ya. menjawab. Jadi masalah pemberdayaan perempuan itu bukan masalah eksklusivitas, tapi tadi seperti yang dibilang Kak Rosi, kesetaraan gender gitu. Oke, mungkin banyak yang belum tahu ya gitu ya soal ini ya. Jadi kita ingin menyampaikan juga visi misi dari Femalpreneur tadi. Oke. Rencana pemasaran produk, proses mengenalkan suatu produk dan jasa, pemasaran ke seseorang untuk memasarkan mengenalkan produk atau jasa. Oke, udah pintar-pintar semua ya. Udah jago-jago. Itu semua benar ya, semua benar. Itu marketing emang pemasaran ya, cara meramu strategi tadi, membuat menjual produk kita yang ada ini bisa terjual gitu. Nah, saya mau kasih contoh aja sih yang lebih simple lah ya. Saya makainya itu misal ada artis K-pop. Nah, ini ibu-ibu sama cewek-cewek pasti suka nih K-pop kan ganteng-ganteng ya gitu. Ini ada di background ini namanya BTS ya. Jadi BTS ini salah satu boy band Korea yang terkenal banget ya. Bahkan lagunya juga dia menjadi nomor 1 Billboard di Amerika juga gitu. Nah, misal nih ya, misal ada artis K-pop itu ya, dia datang mau bikin konser di Indonesia gitu. Nah, ketika kita mendesain poster, lalu kita taruh di jalan, kita bikin umbul-umbul, kita bikin billboard, baliho besar, nah itu bisa disebut dengan advertising, ya advertising, iklan lah istilahnya iklan. Nah, advertising ini yang tadi itu konvensional ya, kita bikin poster dan lain itu konvensional, tapi yang sekarang lagi tren kan advertising digital gitu. Dia bikin sosmednya, dia bikin pasang iklan pakai influencer seperti itu advertising. Proses bikinnya itu. Nah, ketika desain itu dibawa terus disebar-sebarkan ke jalan pakai sosial media gitu ya, terus diiklankan, itu ada masuk dalam proses promosi. Nah, ketika ya biasanya kan waktu kita jualan itu ada kontak ininya ya, kontak personnya. Kalau mau beli hubungi ini atau mungkin beli masuk ke sini itu bisa disebut dengan sales gitu ya. Jadi yang berhubungan langsung dengan pembelian itu disebutnya sales. Nah, kalau marketing itu apa? Nah, marketing itu adalah strategi yang mengatur itu semua gitu. Jadi dia itu marketing itu bagaimana sih caranya kita bikin iklannya gitu. Saya mau ngiklannya itu di TikTok aja. Jangan di Instagram itu contohnya, atau mungkin saya mau pasang iklannya nanti di TV yang berbayar, artisnya pakai artis gitu biar rame yang lihat. Nah, itu marketing lah yang membuat itu semua gitu. Lalu dengan branding apa? Nah, kalau branding itu adalah ketika kita tanya ke orang-orang soal konser itu dan mereka bilang, "Oh, konsernya keren, bagus banget." Nah, itu berarti brandingnya udah masuk ke mereka. Gitu ya. Jadi branding itu adalah proses sehingga apa yang kita inginkan orang itu setuju dengan apa yang kita berikan gitu. Contohnya kayak saya mau membuat branding saya itu santun, cara berbicaranya halus. Nah, dan orang ketika ditanya, Mario itu seperti apa? Oh, Mario orangnya santun. Wah, berarti branding saya sukses gitu. Tapi ketika orang ditanya, Mario seperti apa? Wah, galak. Wah, branding saya gagal. Gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan dari branding, marketing, promosi, dan advertising itu tadi. Gitu. Jadi marketing adalah singkatnya adalah segala daya upaya kita untuk memperkenalkan atau menjual produk dan jasa kita agar mampu
meningkatkan penjualan gitu. Tapi bukan hanya meningkatkan penjualan ya, tapi mendapatkan profit yang lebih baik. Itu contohnya misalnya penjualannya ini sama nih, sama-sama terjual 10, tapi profitnya lebih bagus, keuntungannya lebih besar gitu. Dan juga bisa memuaskan konsumen. Di dalamnya itu termasuk iklan, promosi itu juga termasuk di dalam bagian dari marketing. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi marketing itu apa ya? Garis besarnya dari proses kita mau mempromosikan atau menjual produk kita gitu. Nah, kenapa strategi marketing ini penting gitu kan? Kan banyak yang bilang, ya udah yang penting saya jualan gitu, laku ya udah, laku ada untungnya gitu ya, bisa pakai buat sehari-hari gitu. Tapi nggak bisa seperti itu zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu nggak bisa seperti itu, apalagi gara-gara pandemi ya. Gara-gara pandemi, kemampuan orang membeli turun pasti ya, pasti turun karena cukup banyak juga saya dengar teman-teman yang di bisnis juga ataupun teman-teman yang di kerja juga mereka mengalami semacam kayak pemotongan gaji atau bahkan dirumahkan gitu. Nah, saat ini tuh persaingan semakin ketat ya. Mungkin kalau zaman dulu itu yang jualan air kemasan itu cuma Aqua. Maaf ya saya sebut merek ya. Zaman dulu cuma Aqua. Tapi zaman sekarang ada berapa? Ada berapa ratus yang jualan nih? Yang ada yang manis-manisnya, itu apa itu? Lemonade, terus apalagi gitu ya. Cleo, gitu. Cleo juga pemain besar nih dari Jawa Timur gitu. Banyak banget persaingan zaman sekarang itu. Bahkan kayak jualan keripik, jualan kopi ya. Kopi juga sekarang ada kopi kenangan, Janji Jiwa, Fore, banyak lah gitu ya. Mau nyobain semua itu kembung bisa-bisa dalam satu hari gitu ya. Nah, persaingan semakin ketat. Makanya kenapa kita butuh strategi yang bagus gitu ya. Strategi yang bagus yang bisa bukan mengalahkan konsumen ya. Saya nggak terlalu suka istilah mengalahkan, tapi setidaknya kita berbagi gitu. Misalnya kayak oke, konsumen nyasar market yang seperti ini, saya nyasar yang market seperti ini. Biar kita sama-sama untung, sama-sama dibeli gitu ya. Lalu yang kedua adalah harapan konsumen sekarang semakin tinggi loh. Serius, jadi semakin tinggi gitu. Saya sempat lama di dunia otomotif juga ya. Jadi tahun 2000-an ya. Misalnya motor, kita bicara motor. Motor itu dalam 10 tahun, dekade ya, Supra, Grand dan lain-lain itu mestinya sama. Mestinya sama, cuma diganti-ganti stripping, ganti-ganti body, ganti-ganti. Zaman sekarang nggak bisa gitu ya. Zaman sekarang itu nggak bisa. Zaman sekarang itu konsumen, wah harus ada fitur baru. Jadi ketika keluarin baru gini, ya cuma ganti stripping. Nggak seru nih. Akhirnya produsen gimana caranya? Dia bikin fitur ini, fitur ini. Akhirnya sekarang Matic aja ya, seperti NMAX itu punya teknologi yang ada di motorsport zaman dulu. Gitu. Teknologi kayak, kalau saya sebutin mungkin teman-teman nggak ngerti ya, ABS, rem ABS, VVI gitu-gitu. Itu teknologi-teknologi yang dulunya ada di motor-motor mahal. Gitu. Nah itu tadi, harapan konsumen sekarang itu semakin tinggi. Kita nggak bisa cuma berikan yang penting saya jualan gitu. Nggak bisa lagi sekarang. Sekarang mereka mengharapkan lebih. Mereka mengharapkan produk-produk yang bagus, produk-produk yang packagingnya cantik, supaya bisa diupload di sosial media gitu ya, supaya bisa dikasih ke gebetan gitu kan. Kalau dia cuma bungkusnya jelek kan dia nggak bisa ngasih ke gebetan. Contohnya seperti itu gitu ya. Lalu yang ketiga adalah era digital sekarang membuat perubahan yang cukup dramatis ya. Kalau zaman dulu mungkin kita tinggal jualan itu ya itu tadi, kita tinggal taruh di toko yang lumayan rame atau kita punya tempat buka booth di tempat yang perempatan jalan yang rame, itu sudah bisa laku. Sekarang nggak bisa. Sekarang itu kita butuh digital, butuh strategi-strategi baru. Bahkan dengan memakai TikTok itu bisa viral atau apa, produknya viral, rame dan orang mau beli ke sana gitu ya. Jadi ini kenapa kita butuh strategi yang lebih baru buat 2021 ini. Karena ya itu tadi, keadaan sekarang konsumen udah mulai berubah. Oh ya, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung di ruang komentar aja. Nah, sebelum kita membuat strategi ini ya, sebuah strategi ini yang selalu kita ajarkan di kelas-kelas kita ya. Jadi di kelas-kelas kita udah running beberapa kelas, yaitu mengenali target market gitu ya, mengenali target market. Kenapa ini penting sih? Itu ibaratnya kayak kamu mau PDKT. Oh mungkin di sini kalau yang sudah menikah gitu, bayangin, dulu bapak dulu PDKT gimana ya? Suaminya itu dulu lagi PDKT gimana caranya? Itu kan dia pasti nyari kesukaannya ibu-ibu ya. Wah, ibu ini mungkin sukanya
makan jengkol gitu, dibawain, dibawain. Oh sukanya ini, dicari tahu kesukaannya apa gitu. Karena semakin dengan kita mengenal target market kita akan mudah berbicara dengan bahasa mereka. Gitu. Orang kan suka kan gitu. Makanya kenapa kayak kita selalu mencari kesamaan dengan orang-orang baru kan. Kalau misalnya ketemu orang baru, Kak Rosi tinggal di mana? Oh di Semarang. Oh saya pernah loh ke Semarang gitu. Malah cuma sekali dan seumur hidup gitu kan. Tapi manusia emang seperti itu. Mereka suka kedekatan. Jadi ada kedekatan emosional gitu. Kalau di luar negeri gitu ya, misalnya Kak Rosi paling sering ke luar negeri ya. Saya jarang, bahkan belum pernah gitu ya. Pasti kan ke sana kan yang dicari sesama orang Indonesia gitu, ketemu ngobrol. Yang ditanya apa? Punya sambel nggak? Punya sambel nggak biar bisa sharing buat makanan kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita mengenali target market kita bisa berbicara dengan bahasa mereka dan mereka bisa mengerti bahasa kita. Tingkat conversion itu seperti tingkat pembelian, kemungkinan buat pembelian itu semakin tinggi. Gitu. Karena kita berbicara dengan bahasa mereka kan. Kita sama-sama orang Jawa loh, ayo beli. Oh iya, kayak gitulah istilahnya ya, istilahnya gitu. Nah kita harus tahu nih siapa pembeli utama produk kita. Gitu. Bisa aja yang beli bisa semua umur kan. Contohnya kayak tadi Aqua itu bisa yang beli ya mulai dari orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja sampai anak-anak. Nah, tapi kan ada pembeli-pembeli utama mereka. Contohnya kayak yang galon gitu ya. Makanya produknya beda-beda kan. Yang galon itu ya buat rumah tangga, pasti yang beli ya ibu-ibu kalau nggak bapaknya gitu kan. Terus misalnya kalau yang botol 1 literan, mungkin dipakai orang yang suka bepergian jauh ya, jadi butuh yang botol besar. Terus botol yang kecil, terus botol yang gelasan. Nah itu ada target marketnya beda-beda kan. Padahal itu sama-sama air loh. Tapi dia menyasar produk yang beda, target market yang beda-beda. Lalu setelah itu dengan mengenal target market kita adalah mengetahui di mana mereka tinggal. Nah ini juga penting nih gitu. Ketika kita tahu mereka tinggal, kita akan bisa membuat strategi yang lebih bagus gitu. Contohnya kayak orang yang berada di kota-kota gitu ya, misalnya kayak Jakarta kota besar itu mungkin lebih suka main Instagram gitu ya. Orang yang lebih muda suka main Instagram, bahkan remaja mainnya TikTok. Tapi kalau orang udah lumayan dewasa gitu, masih dewasa umurnya, terus di daerah itu mainnya Facebook. Itu beda-beda, ada risetnya seperti itu. Bahkan seperti di Jakarta ya, saya di Jakarta, kebetulan saya tinggalnya di Jakarta Selatan ya. Di Jakarta Selatan, itu gaya bahasanya itu udah beda sama anak-anak Jakarta Barat. Padahal sama-sama Jakarta ya. Gitu di Jakarta Selatan itu kalau ngomong kecampur bahasa Inggris. Ya, which is kayak gitu-gitulah. Anak-anak di Jakarta Selatan. Tapi kalau kita bicara sama anak-anak Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur itu berbeda lagi gaya bahasanya. Itu bayangkan pada itu hanya dalam satu kota yang sama ya, sama-sama Jakarta gitu. Belum kalau kita mau target Surabaya gitu ya. Saya besar di Surabaya ya, bahasanya ya bahasa Surabayaan. Weh, yoporek gitu ya, kayak gitu-gitu bahasanya. Gitu. Lalu selanjutnya adalah hobi apa yang mereka gemari gitu. Nah, kita juga sampai harus spesifik itu ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita gali. Target market itu seperti apa, profilnya, umurnya berapa, nongkrongnya di mana sih mereka, main sosmednya itu apa gitu. Kenapa kita perlu tahu? Ya supaya saat kita mau menjual, kita bisa memakai bahasa-bahasa yang sama dengan mereka gitu. Kita bisa satu frekuensi gitu ya. Kan kayak enak kan kalau misalnya temen nongkrong gitu, kalau udah nggak satu frekuensi kan jadi bingung, jadi kita nggak bisa ngomong sama dia, kita nggak bisa ngobrol sama mereka kayak gitu. Nah saya mau ngetes nih, habis ini saya mau ngetes. Nah ini ada 3 produk di sini. Pada tahu semua kan ini 3 produk ini ada Wardah, ini kosmetik, Wardah Beauty, Makeover, Emina. 3-tiganya ini produsennya sama, PT Paragon. Produsennya sama, PT Paragon. Tapi kenapa, dan produknya sama ya, sama-sama kosmetik. Tapi kenapa mereka beda? Membedakan mereknya, membedakan warnanya. Kalau kita perhatikan Wardah ya, seperti ini warnanya biru ya, sosmednya ini saya ambil sosmednya. Makeover dia hitam ya, elegan gitu. Emina pakai warna-warna pastel, anak muda gitu. Nah, ketiga produk ini memiliki market yang berbeda. Nah, saya mau tes nih, kalau Wardah itu target marketnya siapa, Makeover siapa, Emina siapa ya? Coba bisa komen di ruang chat. Kira-kira Wardah itu target marketnya wanita pasti seperti ini. Kalau Makeover ya pasti wanita juga ya. Namanya kosmetik ya. Kalau Emina seperti ini gitu. Ayo,
Ayo, ayo, ayo. Kak Rosi juga boleh nih. Lagi pada ngechat mungkin ya. Wah, ada pintar-pintar ya. Wardah wanita berhijab gitu. Ya, karena Wardah dari itunya aja inspiring beauty with halal product. Dari tagline-nya aja sudah seperti itu ya. Jadi itu makeover, make up profesional. Wah, ya. Karena makeover itu punya banyak ini ya, ciri-ciri produk. Nah, saya tahu nih. Karena saya megang Transmart kan, Transmart juga ini salah satu klien kita di Transmart. Emina lebih ke remaja. Wah, pinter Mbak Gracia. Mbak Untari wanita hijab, Wardah menengah ke bawah, Wardah wanita dewasa, ibu-ibu makeover profesional kayak Mua, Emina remaja dan pelajar. Wah, ada pintar-pintar. Emina remaja. Mungkin kalau mau nyebut usianya juga boleh. Kisaran usia. Makeover wanita penyuka bold make up. Yang laki-laki nebak-nebak juga boleh. Laki-laki juga boleh nih, boleh di make upin. Skincare-nya apa nih kakak? Gitu. Jadi ada teman saya gitu jualan skincare ya, dia cowok. Dan dia kalau balas-balasan chat, iya kakak gitu-gitu. Kamu kok bisa ya jawaban gitu-gitu? Ya oke. Emina wanita remaja penyuka make up, no make up. Jadi apa minimalis atau apa istilahnya? Apa ya, soft atau nude gitu yang kelihatan natural, flawless-nya natural. Nah, jadi bayangin ya 3 produk ini sama-sama diproduksi. Sebentar. Teman-teman nih banyak yang perempuan nih. Andaikan suruh beli, pilih yang mana? Sorry Mario. Wardah Kak Wirul, oke. Boleh sebutin alasannya juga boleh ya. Oke, ini mau tahu aja nih teman-teman kalau diminta beli, punya duit nih, mau waktunya beli make up, karena saya ini tahun baru beli skincare baru, beli make up baru, yang sangat seneng gitu. Wardah, wow, banyak Wardah marketnya semua ya. Wardah karena ringan dipakai, oke. Selain halal juga harganya terjangkau, ya lumayan murah sih Wardah ya. Yang penting cocok gitu kan di kulit. Wardah Kak suka, oke. Oke, ada lagi yang lain. Makeover, kenapa? Makeover. Oh ini Untari nih, Untari. Kalau sehari-hari Emina. Untari umurnya berapa ya? Kayaknya umurnya masih muda nih. Makanya dia pakai Emina. Tapi Mario pernah tahu ya produk-produknya Emina ya, memang cute-cute gitu ya. Tahu dong. Salah satu klien yang sering kerjasama sama kita sih dia. Oke. Wah, keren nih. Mayoritas Wardah ya, mayoritas. Karena tidak semua orang kenal Emina sebenarnya. Karena Emina itu pemasarannya nggak sampai sejauh Wardah. Betul, nggak seheboh gitu ya. Nggak seheboh Wardah. Emina kan baru-baru aja kan. Cuma sebenarnya dia lama, produk brand lama sih, Rosi. Jadi dia diciptain bareng sama PT Paragon itu tadi. Makeover. Lebih bagus aja kualitasnya, oke. Tos Kak Wilina. Aku juga senengnya makeover. Oke. Iya. Sip. Dicocok di kulit Kak bisa campur. Nah, betul. Misalnya pelembabnya Wardah, ya kan nanti bedaknya makeover, kemudian lipstiknya atau lip glossnya pakai Emina. Kadang suka gitu kan? Oke, sip. Udah silakan Kak Mario. Oke, thank you. Jadi itu ya, jadi kayak gitulah target market ya. Jadi dengan 3 produk yang sama, yang dari produsen yang sama dan sama-sama kosmetik, tapi mereka menyasar market yang berbeda-beda gitu. Kayak tadi Wardah Beauty, karena dia emang menekankan halal tadi ya, Indonesia negara Muslim terbesar juga ya di dunia gitu. Jadi pasti marketnya ini gede banget gitu, dan pasti saat mereka membeli sesuatu juga halal menjadi salah satu concern juga gitu. Nah, makeover ini biasanya kan ada kayak Maybelline atau apa ya yang produk-produk import ya. Nah, PT Paragon juga nggak mau nih kehilangan market di situ, maka mereka menciptakan makeover gitu ya. Ini buat tadi yang buat semua para profesional itu pasti nyari pakainya rata-rata makeover gitu. Ya, karena dia produk lokal tapi nggak kalah dengan yang import-import gitu. Emina seperti yang dibilang tadi ya,
dari gambarnya aja dari sini udah kelihatan kalau mereka buat anak muda gitu. Memang buat remaja, buat tadi lah udah lebih paham lah teman-teman yang cewek-cewek ini gitu. Jadi perhatikan masing-masing konten juga berbeda-beda ya. Saat mereka membuat konten di Instagramnya masing-masing, logonya juga beda-beda. Yang satu Wardah soft dengan warna biru, makeover bold ya apa ya, tegas dengan warna elegan dengan warna hitam dan putihnya, tulisannya juga gitu. Dan Emina ya dengan warna pastelnya ya buat anak remaja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung lagi ketika Kak saya mau buat produk, target marketmu siapa? Oh kalau buat saya selama ini buat anak remaja, berarti ya warna-warna yang saya pakai seperti warna-warna Emina gini, terus gambar-gambar cute-cute gini ya. Ada gambar apa nih? Ya itu kayak gini lah, gambar-gambarnya cute-cute gini gitu. So target marketnya orang dewasa ya nggak mungkin pakai kayak gini kan, warnanya kan bukan kayak gini gitu ya. Jadi sesuaikan dengan target market. Apakah bisa beli? Misalnya kayak tadi target market remaja yang dewasa bisa beli, boleh banget, nggak masalah gitu. Cuma target market utama inilah yang membuat semacam apa ya, karakter dari sebuah brand gitu, karakter sebuah brand. Itu tadi kalau kamu sebagai wong Jowo kan, sesama wong Jowo bisa asik ngomongnya karena ngerti bahasanya. Sama di brand juga seperti manusia juga. Marketing juga seperti manusia juga. Kita harus berkomunikasi dengan bahasa yang sama dengan konsumen kita. Itu ya. Oke, kita next. Kalau ada pertanyaan boleh di ruang chat. Boleh aku tambahin ya? Oh, boleh, silakan Kak Rosi. Iya, kadang ini menjadi contoh yang sangat bagus buat teman-teman jika suatu saat pengen mengembangkan produk dengan harga yang berbeda-beda dan karakter yang beda-beda. Kadang ini teman-teman UMKM tuh pada bingung gitu, kayak misalnya aku punya produk A gitu kan, aku pengennya tuh jualnya murah gitu, dan aku juga punya produk B, aku pengen jualnya mahal gitu. So, apa yang harus saya lakukan? Kadang begitu ya. Nah, kita selalu menyarankan untuk bikin 2 jenis produk, kayak ada yang harganya ekonomis, ada yang harganya premium gitu. Jika memang belum bisa membedakan mereknya. Gitu. Kalau kayak PT Paragon ini, kenapa sih dia bikin 3? Karena dia perusahaan besar gitu. Dia punya capital atau modal yang cukup. Sumber daya untuk bikin Instagramnya dia bedain, untuk bikin mesti staffnya beda-beda gitu ya, pasti betul. Yang menjadi pemikir di belakangnya adalah orang yang beda, produsennya juga pasti yang tim produksi. Seragamnya aja juga beda Kak Rosi, waktu kita ke mall seragamnya beda, makeover sama Wardah. Iya, pengelolaan internalnya pun pasti beda gitu, karena mereka giant atau mereka udah besar gitu. Sedangkan kita gimana nih yang masih kecil, bisa disiasati, tidak harus seperti mereka tiba-tiba ya. Dengan cara yang penting dibedain aja harganya, dibedain kemasannya. Kalau yang murah ya harus seperti yang murah gitu. Orang kalau lihat dulu tuh nggak takut. Kayak pernah nih, contoh simpel nih. Sama-sama harga minyak goreng di Alfamart itu 23.000, kalau di kios juga 23.000. Kadang nih ibu-ibu yang menengah ke bawah, dia mau ke Alfamart tuh takut. Minder dulu gitu, minder karena itu bukan tempat aku gitu. Takut disuruh lepas sandalnya mungkin. Iya, saya pernah melihat kejadian itu anyway. Tapi maksud saya orang itu kadang merasa tidak mau belanja di situ karena merasa itu udah mahal. Tampilannya udah kelihatan, wah itu lampunya terang benderang, tempatnya bersih, jadi kayaknya bukan tempatku. Jadi akhirnya belinya di warung, kelontong atau di warung gitu. Dia tidak mau beli di supermarket atau convenience store yang mungkin sering ada diskonnya juga gitu. Itu kenapa? Karena tampilan itu penting. Kalau kepengen dijual mahal ya harus tampilannya benar-benar kelihatan bagus, kualitasnya oke. Tapi kalau misalnya mau dijual murah ya berarti kemasannya juga udah tampak ekonomis. Jadi orang nggak takut mau membelinya. Itu salah satu strateginya teman-teman, tidak harus menjadi seperti mereka bikin brand sendiri-sendiri. Tapi goalnya harus seperti ini suatu saat. Gitu. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Rosi. Kita next. Nah, ini yang paling terkenal adalah marketing funnel ya. Ini kalau bahasa Indonesia apa ya? Marketing apa ya? Apa ya Kak Rosi bahasa Indonesianya ya? Aku agak suka menceritakan bahasa Indonesia ya. Ya pokoknya itulah ya marketing funnel. Nah, marketing funnel ini adalah funnel tuh artinya corong. Corong ya. Kalau di Indonesiain ya. Jadi karena bentuknya agak corong gini ya, gitu. Jadi nah marketing funnel ini adalah
proses dari sebelum orang melakukan pembelian gitu. Jadi ini yang paling umum ya gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita bikin produk ya, kita bikin produk, kita upload di sosmed, orang langsung beli gitu ya. Bukan gitu caranya gitu. Jadi nggak seperti itu juga caranya, kita bikin produk, terus kita upload di Instagram, terus langsung ada yang beli. Itu nggak bisa juga. Nah itu butuh proses. Nah prosesnya itu biasanya kita sebutnya marketing funnel. Contohnya ini ada awareness, interest, consideration, intent, evaluation, purchase. Sebenarnya banyak macam ya, banyak macam. Sebenarnya ada metode apa, AIDA atau AISAS, banyak macam. Tapi intinya itu seperti ini rata-rata gitu. Jadi orang itu butuh tahu dulu awareness. Jadi orang butuh semacam mengenal dulu ya, gitu. Mengenal dulu. Orang tahu, oh ternyata Mario jualan keripik nih, contoh seperti itu gitu. Tapi kan dari yang teman saya yang tahu 100 orang, mungkin teman saya 100 orang tahu saya jualan keripik, yang beli kan, yang melakukan pembelian kan bisa aja cuma satu gitu kan. Nah, saya cuma satu. Yang penting orang mengenal dulu gitu. Lalu setelah itu muncullah interest. Dia tertarik. Oh, Mario jual keripik ya? Keripik apa? Oh, saya jual keripik pisang. Oh, pisangnya dari apa? Bla 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 gitu. Nah, itu menunjukkan ada interest ya. Jadi ada orang udah mulai tertarik nih. Oh, tertarik walaupun dia belum ada kebutuhan buat beli. Contohnya kayak gitu. Lalu setelah itu ada consideration, mereka mulai semacam berpikir, menimbang-menimbang gitu ya, menimbang-menimbang. Istilahnya kepo gitu ya. Dia mulai cari-cari. Oh, keripik kamu harganya berapa? Gitu. Terus dia mulai membandingkan nih, gitu. Dia mulai membandingkan dengan intent dan evaluation. Dia mulai membandingkan. Oh, kalau Mario jual segini, dia jual 500 gram dengan harga segini. Terus bungkusnya bagus nih, wah saya beli di Mario aja, baru terjadi pembelian gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung terjadi pembelian. Makanya sering sekali kita gitu ya di Female-Planner dapat pertanyaan, Kak, saya sudah upload di sosmed, tapi yang beli kurang gitu. Nah berarti awareness-nya kurang banyak. Kayak tadi yang saya bilang, dari 100 orang yang kenal saya, yang beli itu cuma satu. Rata-rata seperti itu, cuma satu gitu. Makanya gimana caranya? Ya kita harus mencari 100 orang lagi yang baru. 100 orang lagi yang baru, 100 orang lagi yang baru gitu. Kita kenalan lagi 100 orang yang baru gitu. Kita gunakan Instagram gitu ya. Instagram kan udah rame ya. Nggak bisa kita cuma diamin aja. Mungkin kita pakai KOL atau influencer gitu ya. Influencer kan kita ketemu lagi 1000 orang yang baru. Wah, dari 1000 itu ada mungkin 10 orang yang beli. Kita cari lagi yang lain gitu ya. Dengan iklan. Mungkin kita pakai Facebook Ads itu dengan iklan gitu. Nah, intinya adalah wah, kalau kita mengenal marketing funnel ini, kita butuh, ini nextnya, reach. Ya, kita butuh reach, istilahnya kayak jangkauan. Kita butuh jangkauan sebanyak-banyaknya. Nah, itulah kenapa biasanya sales itu kan kalau misalnya kita ketemu di jalan gitu, dia nyebar brosur kan. Itu dia nggak menyebar satu, itu langsung ada pembelian. Enggak. Dia bisa aja nyebar 1000, pembeliannya itu cuma satu gitu, atau mungkin bahkan pembeliannya baru bulan depan karena orang belum tentu butuh saat itu. Nah itulah kenapa kita butuh menjangkau sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman mulai nih, oh berarti selama ini kalau kenapa jualan saya masih seret ya, saya masih menjangkau sekitar saya masih menjangkau tetangga saya baru menjangkau teman-teman saya gitu. Nah mulai kita harus menjangkau yang lain. Caranya gimana? Banyak macam cara ya. Salah satunya dengan kita menggunakan berbagai macam sosmed. Contohnya kayak kita mulai YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Kita mulai aktif di sana ya. Kita mulai aktif di sana. Karena rata-rata orang yang di sana itu beda-beda. Gitu. Seperti saya pribadi ya, saya pribadi nggak bermain Facebook. Saya bermainnya Instagram. Itu TikTok cuma lihat-lihat, dan Twitter. Saya aktif di Instagram dan Twitter. Gitu. Jadi kalau mau menjangkau saya, ya pakai Instagram. Gitu ya. Lalu juga kita ada e-commerce ya, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, banyak e-commerce-nya. Nah di e-commerce juga nggak bisa cuma kita posting dan kita berharap akan langsung ada pembelian gitu. Butuh strategi-strategi kayak fotonya dibagusin ya, terus captionnya ditulis dengan detail, keterangannya ditulis dengan detail, foto-fotonya diperbanyak, produknya diperbanyak, lalu kita bisa juga beriklan di sana karena di sana juga ada fasilitas buat iklan kayak Shopee dan Tokopedia. Lalu juga kita bisa memakai GoFood dan GrabFood, contohnya buat yang jualan makanan minuman gitu. Jadi bagi teman-teman yang jualan makanan minuman yang sekarang belum pakai GoFood atau GrabFood, segera bikin ya, karena ya orang sekarang kalau beli makanan semuanya di GrabFood dan GoFood gitu. Tapi pastikan nanti foto-fotonya bagus ya, fotonya udah bagus, jadi orang ketika melihat itu tertarik buat beli atau buat makan atau minum gitu ya, buat
beli. Gitu. Jadi jangkau sebanyak-banyaknya, jangkau seluas-luasnya. Bisa juga pakai referensi ya, minta teman, tolong dong di posting di Instagram kamu. Gitu. Jadi ketemu lagi konsumen yang puas. Konsumen yang puas kita rayu supaya mereka posting juga di Instagramnya dia. Itu kan kita dapat jangkauan yang baru lagi, jangkauan yang baru gitu. Juga mungkin bisa juga pakai website ya kalau jualan kita butuh, karena orang zaman sekarang kan biasanya ketika dia mau beli ya, apalagi produk-produk yang cukup mahal gitu ya, dia pasti akan googling. Misalnya kayak cari beli handphone di Jakarta Selatan gitu. Nah, kita harus ada muncul di Google juga gitu. Atau mungkin dia mau beli jajanan di daerah Jakarta atau beli jajanan daerah Bandung, jajanan Surabaya gitu. Dia pasti googling. Nah, itu salah satu fungsinya dari website sama e-commerce tadi. Kalau e-commerce itu biasanya memang masuk ke halaman pertama. Gitu. Hari gitu ya. Jadi intinya marketing itu adalah bagaimana kita menjangkau seluas-luasnya sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya sekarang, wah saya masih jualan di sekitar saya Kak, tetangga-tetangga saya. Ya sekarang mulai nih bergerilya gitu ya. Jangan hanya di situ aja gitu. Karena yang akan jadi pembelinya ya cuma tetangga-tetangga aja gitu. Mulai bergerilya. DM sebanyak-banyaknya gitu, tawarin. Tapi dengan cara yang soft selling ya, dengan cara soft selling. Gitu. Kak Rosi mau menambahkan? Nah ini, jadi kita menjangkau juga nggak bisa kita melakukan dengan hard selling ya. Jadi ada istilahnya tuh emotional branding gitu. Jadi orang zaman sekarang itu agak unik ya, dalam membeli produk itu agak unik. Mereka itu nggak harus produk itu murah. Gitu. Contoh kayak sepatu ya, kayak sepatu. Ada sepatu itu harganya mungkin murah gitu, murah. Tapi kenapa yang brand-brand besar seperti saya sebut merek lagi ya, Nike, Converse, gitu ya, Adidas tetap laku. Padahal ya saya pernah ke salah satu pabrik produsen sepatu di Indonesia ya, Homipet. Mungkin ada yang tahu Homipet. Homipet juga sekarang, kalau dulu kan terkenal dengan sandal ya, tapi dia juga sekarang produksi sepatu. Terus ngobrol juga sama, sekarang udah generasi kedua kalau nggak salah ya, jadi papanya anaknya sekarang yang nerusin gitu. Dan ngobrol-ngobrol, wah kita ini bikin sepatu, dan kita ini pakai teknologi yang sama dengan Adidas sama Nike gitu. Dan setelah saya lihat, wah produknya emang bagus ya, Terus karena emang ya hasilnya sama. Tapi kalau disuruh milih ya, disuruh beli ya, mau beli Homipet atau Nike. Gitu ya, itulah. Jadi manusia itu benar-benar emotional branding banget. Mereka dengan emosional, wah kalau dengan branding seperti ini bagus nih gitu. Ya gitu. Jadi makanya kenapa kita kalau berjualan jangan hard selling. Nah, hard selling itu apa sih? Hard selling itu contohnya kayak langsung menawarkan gitu ya. Contohnya kayak tiba-tiba muncul di grup ya, langsung kasih, halo saya jual harga 200.000 ya keripik ini. Kayak gitu. Itu hard selling karena kita langsung direct selling kayak gitu. Nah, lebih bagus itu dengan cara soft selling gitu ya. Kita pakai storytelling. Kita bercerita. Halo Kak, di sini siapa nih yang suka jajan nih? Saya lagi produksi jajan nih buat acara apa ya? Saya lagi produksi jajan nih karena saya habis di PHK atau bla 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 bla. Jadi saya butuh buat penjualan. Itu kan cara jualnya kan beda ya. Yang satu langsung dia sebutin, beli keripik saya harganya segini, tapi yang satu dia dengan bercerita. Saya lagi coba-coba nih produksi keripik karena kemarin lagi di PHK, jadi buat membantu keuangan, jadi saya mau produksi keripik dan bla bla bla. Itu ceritanya bakal lebih menarik buat orang. Oh iya ya. Terus keripikmu apa kayak gitu. Itulah cara-cara jualan yang dengan storytelling gitu. Atau mungkin juga bisa bilang di Twitter sering kayak gitu ya. Jadi di Twitter itu sering dia cerita dulu. TikTok juga kayaknya gitu juga ya, TikTok juga. Jadi dia cerita gitu ya. Saya barusan tadi pagi tuh nemu orang jualan peninggi badan. Peninggi badan pakai TikTok gitu. Peninggi badan pakai TikTok. Jadi dia tuh nggak langsung bilang mau tinggi. Bagi Anda yang ini main fisik ya. Bagi Anda yang pendek ini mau tinggi beli peninggi badan harga 200.000, contohnya kayak gitu. Dia nggak bilang seperti itu. Jadi iklannya itu agak lucu juga. Jadi dia bilang seperti, halo perkenalkan nama saya Rani gitu. Saya lupa namanya siapa, tapi kayak contohnya itu, nama saya Rani.
Saya umur 24 tahun gitu. Hobi saya foto-foto, OOTD gitu. Foto OOTD terus ditunjukin, bukan kalau TikTok kan ada videonya ya, ada videonya gambar. Saya nggak bisa tunjukin sekarang ya. Nggak saya save juga videonya. Jadi setidaknya dia bilang gitu, saya umur 24 tahun, lalu tinggi saya 154. Menurut kalian saya tinggi 154 kalau nggak salah waktu itu. Menurut kalian saya tinggi atau pendek sih ya? Dia tanya gitu. Karena banyak teman-teman saya yang bilang saya pendek. Lalu akhirnya saya nemu nih yang jual peninggi badan gitu. Saya sudah coba selama seminggu dan hasilnya lumayan nih, saya naik sekitar 1 cm kayak gitu. Nah itu kan lebih menarik ya, lebih menarik kita bercerita ya. Sebuah marketing itu, marketing yang baik adalah marketing yang bisa bercerita soal produknya gitu ya. Jadi jangan sampai kita malas juga cerita soal produk kita, karena sering nih teman-teman UMKM saya nemuin, Kak ini barangnya bagus nggak? Oh lihat aja itu foto-fotonya udah lengkap gitu kan. Itu kan orang kan mau beli kan, jadi kita harus mau bercerita. Oh ya Kak, barang ini bagus Kak. Dia kalau Kakak pegang nih ya, itu sama pantatnya bayi itu sama-sama halus gitu. Nah, itu kan saya bercerita kayak bikin orang lebih tertarik gitu. Jadi emang saat kita membuat tadi jangkau sebanyak-banyaknya, tapi cara kita menjangkau juga harus tepat. Nggak bisa cuma kopi jual obat 50.000 lalu kopi terus pasta sebanyak-banyaknya, nggak bisa juga seperti itu. Yang ada kita dilaporkan lalu di ban deh, diblokir deh Instagram kita gitu. Jadi emang harus bercerita, kita harus mulai bercerita, cari produk kita, lalu bercerita apa sih produk kita, kelebihan-kelebihannya apa, bahkan mungkin sampai alasan kita membuat produk itu gitu. Kayak tadi tuh, saya kuliner nih, kenapa saya membuat kuliner ini? Karena saya melihat itu belum ada nih kuliner yang makanan tapi dia juga tanpa bahan pengawet, contohnya kayak gitu. Lalu dia lebih sehat atau bla 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 kayak gitu. Jadi kita harus mampu bercerita dan menceritakan produk kita kepada calon konsumen kita. Jangan cuma copy paste. Iya betul, karena pada dasarnya nih teman-teman, kita sebagai manusia itu senang jualan ya, apalagi yang udah punya bisnis pasti literally hampir buat semuanya jualan ya. senang jualan. Tapi kita juga nggak senang kalau dijualin. Kita juga nggak begitu suka kalau ada orang tiba-tiba ujuk-ujuk nggak ketuk pintu, nggak nyebutin nama dan lain-lain, tiba-tiba beli produk saya gitu kan, pasti nggak suka kan gitu. Jadi karena kita tahu kita juga nggak suka, kita jangan lakukan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Nah ini kan teman-teman udah pada gabung grup nih ya kan, coba bangun interaksi di sana. Teman-teman bisa bilang, oh saya sedang bikin kemasan nih guys, aku mau dong dikasih masukan gitu. Itu adalah salah satu contoh bagaimana untuk membangun interaksi antar teman-teman. Sehingga satu grup itu membaca dan mengenal. Karena pada prinsipnya kalau kepengen ada terjadi penjualan adalah datangi atau datangkan sebanyak mungkin calon konsumen. Nah misalnya nih Mas Mario Devan ini jualan spray misalnya gitu ya. Dia cerita nih, guys ini aku lagi mau produksi spray nih buat temenku kado ulang tahun gitu. Ini bagus yang A atau yang B ya warna kainnya. Maria tuh bilang gitu aja, pasti yang lain pada cewek-cewek nih, pada yang bagus yang ada pink-pinknya itu. Enggak deh, bagus yang ini ya. Akhirnya ada interaksi di situ kan. Suatu saat nih Rosi butuh spray, pasti yang diingat pertama adalah Mario. Kenapa? Karena Maria sudah membangun interaksi di grup dan itu memorable dibandingkan sekedar share satu foto aku jualan spray. Kita akan lupa karena kita menolak, memori kita menolak untuk mengingat itu. Tapi kalau misalnya cara penyampaian kita menarik, bikin orang jadi teringat sama kita. Jadi kalau ada spray aku pasti ke Mario. Jadi itu sudah kita praktekkan, kayak misalnya ada UMKM kita produksi apa gitu dan kita tertarik ya karena orangnya UMKM-nya sendirilah yang berupaya membangun cerita, membangun emosi bersama kita. Sehingga kalau ada pemesanan pasti kita ke mereka. Gitu. Jadi teman-teman bangun komunikasi di grup ya, lebih interaktif. Jangan langsung japri saya ya. Ayo ngaku siapa yang sudah melakukan japri saya terus jualan, langsung di-kick dari grup. Mohon maaf, kita nggak mau melakukan seperti itu. Yo, lanjut ya Mario. Iya, jadi saya jadi ingat sih karena beneran saya jualan spray dulu. Saya jualan spray dan bahkan spray itu kan ada macam-macam, kayak ada yang dia gambarnya buat anak-anak gitu ya.
yang gambarnya lucu-lucu kayak princess. Ya, kalau memang target marketnya ibu-ibu ya tawarkan seperti itu. Terus ada juga yang bola. Jadi dulu itu ada spray, sekarang juga masih ada sih. Jadi dia itu bentuknya klub bola gitu. Jadi misalnya kayak AC Milan, Inter Milan gitu. Saya tinggal posting aja di WA. Siapa nih yang penggemarnya AC Milan? Ini ada spray keren nih kalau nggak mau, masih ingat nggak sih Paolo Maldini, Shevchenko kayak gitu. Itu kan pemain-pemain bola di AC Milan gitu. Kayak gitu. Jadi kita bercerita dan mereka suka gitu dan beli. Dan enaknya jualan sama cowok gitu gak banyak nawar. Cowok biasanya gitu ya, kalau ada duit langsung beli. Gitu. Jadi kalian harus bangun cerita juga, sesuaikan dengan produknya gitu. Terus target marketnya siapa, dan itu tadi mulai kita bangun cerita tadi. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu dari Hotsuite ya. Dari Hotsuite ini semacam insight. Jadi di Januari 2020 dan saya yakin sekarang juga udah 2021 ya, itu semakin besar ya. Jadi ternyata pengguna apa ya, mereka yang melek internet di Indonesia gitu ya, melek internet di Indonesia itu 94% menggunakan smartphone, 94% gitu. Jadi 9 dari 10 orang Indonesia menggunakan smartphone gitu. Jadi memang harus perhatikan segala konten kita gitu ya. Itu bentuknya juga konten itu, mungkin ada pertanyaan, konten itu apa Kak? Konten itu semacam kayak foto, terus kayak gambar poster, kayak video gitu yang kita buat di Instagram kita atau mungkin di Facebook buat memperkenalkan produk kita gitu. Nah, karena hampir 94% orang di Indonesia itu menggunakan smartphone, ya harus perhatikan besar kecil hurufnya. Nah, ini yang kenapa saya masukin ini di sini ya. Karena saya baru teringat ya, karena sering banget saya ngelihat teman-teman itu kalau mau bikin poster, atau ini juga terjadi ya di salah satu grup yang saya ikutin juga, dia saking terlalu penuhnya tulisan, saya nggak kebaca. Gitu. Jadi ya karena 94 orang makanya handphone, jadi harus perhatikan benar itu terbaca di handphone gitu. Jadi tulisannya perhatikan, jangan sampai terlalu kecil gitu ya. Terus terlalu banyak pesan gitu ya. Cukup satu pesan aja. Contohnya kayak mungkin saya mau ada pesannya, produk saya itu enak dan gurih, lalu dia juga tanpa bahan pengawet. Terus dia juga apalagi ya? Ya mungkin 2 itu aja ya. Ya kita pakai satu dulu aja, mungkin satu dulu buat konten tanpa bahan pengawet gitu. Terus kita bikin poster atau bikin konten Instagram, bikin gitu. Jadi ini perhatikan juga jangan sampai konten-konten yang kita bikin itu susah dibaca, kecil-kecil, tulisannya kekecilan, gambarnya kelihatan atau nggak jelas gitu ya. Sayang banget gitu, karena ya jadi sakit mata gitu, karena semua orang rata-rata menggunakan handphone buat berinteraksi dengan internet gitu. Nah, konten itu sangat penting ya. Jadi tadi sebelumnya konten itu adalah semacam kayak kalau buat kita jualan apalagi kita buat jualan di digital ya, buat jualan di digital. Nah, karena di digital itu saya sering sekali bilang ya, di digital itu konten adalah itu sangat penting gitu. Karena ya itu tadi, kita itu nggak bisa berinteraksi langsung seperti di pasar. Kalau di pasar kan kita ketemu orangnya, kita nawar-nawar, Pak ini harganya berapa? 20.000 Pak, 19.000 boleh nggak? Kita bisa lihat mukanya mereka langsung, ekspresinya. Ini nawar beneran apa ngajak berantem ini? Kayak gitu kan. Nah, kita bisa ngelihat tuh ekspresi-ekspresinya. Tapi kalau di digital nggak bisa. Nah, kita bisanya seperti apa ya? Kita bisa membuat konten. Gitu ya. Kita bikin konten, kita bikin poster ya. Lalu mungkin kita bikin video singkat buat menjelaskan produk kita ya. Soalnya kalau video itu lebih mudah ya. Soalnya video itu menunjukkan, ada satu penelitian ya, saya lupa kalau nggak salah, penelitian yang bilang bahwa 1 menit video itu menjelaskan lebih banyak dari 1 buku gitu. Jadi dia itu bisa menjelaskan lebih banyak dari 1 buku gitu. Di tulisan-tulisan tangan gitu. Nah, makanya kenapa video ini sekarang sangat penting, karena ya itu tadi, dia bisa menjelaskan lebih banyak. Contohnya kayak cara pakai, terus proses produksi, terus apa ya, lain-lain lah. Cara kita berpromosi itu bisa pakai video gitu. Lalu ada juga sekarang podcast. Nah, podcast ini juga lagi lumayan tren di kota-kota besar. Jadi kita bisa
Podcast itu semacam kayak video YouTube tapi cuma suara doang, cuma suara aja. Jadi ngobrol, kedengaran suaranya. Saya suka dengerin podcast itu ya. Jadi waktu saya berangkat kerja gitu, daripada waktu saya 30 menit ya, 30 menit terbuang sia-sia, saya dengerin podcast. Biasanya ya podcast soal bisnis, bicara soal bisnis dan lain-lain gitu. Nah, ini bisa menjadi suatu konten kita gitu. Konten kita bicara soal video atau podcast juga bisa. Lalu ada microblog. Microblog itu semacam konten di Instagram yang bisa di-swipe, bisa digeser-geser. Jadi ada berbagai macam. Nah, enaknya itu kita bisa memberikan cukup banyak pesan ke sana gitu. Jadi jangan cuma satu poster, tulisannya banyak, kecil-kecil orang nggak kebaca. Tapi bikin microblog, jadi bisa di-swipe. Oh, gini. Misalnya kayak kita bikin konten soal makanan. 5 makanan apa ya? Sebentar, saya berpikir dulu. 5 manfaat produk keripik pisang saya gitu. Contohnya ya, 1 tanpa bahan pengawet jadi lebih aman, 2 lebih renyah bla bla bla, 3 bla bla. Itu kan bisa banyak sekali pesan yang bisa kita bikin di situ gitu. Nah, dan di tahun 2021 ini orang suka banget melihat dari konten gitu. Jadi mereka sering banget beli itu ya karena melihat dari konten. Wih, kontennya bagus nih. Fashion juga sama. Fashion itu kita nggak bisa cuma foto bajunya aja, tapi kita harus dengan model lagi ngapain, model lagi naik motor, model lagi apa gitu. Karena saya sempat beli satu jaket gitu ya, karena ya orangnya keren banget naik motor gede gitu ya. Walaupun saya nggak punya motor gede, tapi saya pingin jaketnya. Ya udah saya beli jaketnya dulu lah, motornya kapan-kapan. Karena motornya mahal gitu. Jadi dengan gambar seperti itu dari kelihatan keren kan. Wih, keren banget nih jaket, terus murah lagi ya. Waktu itu lumayan cukup murah ya, nggak terlalu mahal banget. Gitu, terus dia lagi naik di motor gede, saya tertarik buat beli kayak gitu. Nah, ini salah berbagai macam pentingnya konten. Satu lagi juga, biasakan waktu kita membuat caption di Instagram juga ada emosinya. Misalnya kayak senyum, kayak happy gitu ya, ketawa gitu ya. Karena tadi kita nggak bisa ketemu, kan sering salah paham ya. Jadi orang itu sering salah paham waktu chattingan karena kita nggak tatap muka ya. Padahal maksudnya cuma bercanda, jadi berantem. Nah, usahakan juga waktu chat atau apa menggunakan emoticon itu buat caption dan apa. Jadi kita bisa lebih tahu emosinya gitu. Maka mungkin waktu kita lagi sedih kita emot aja senyum gitu. Jadi orang ngertinya oh kita lagi seneng buat melayani orang lain gitu. Jadi tadi ya jangkau sebanyak-banyaknya buat target market tadi. Lalu setelah itu pilih platform apa aja. Lalu konten juga harus dibagisin. Nah, kita ada pelatihan konten gitu. Saya nggak akan mengupas terlalu banyak soal kontennya, tapi kami di Finopreneur lagi mengadakan pelatihan juga di paket booster. Itu salah satunya mengupas bagaimana membuat konten. Karena ya kita kan sering bilang, waduh saya nggak jago ini kak, saya nggak jago desain, saya nggak jago Photoshop, saya nggak jago Corel Draw atau dan lain-lain. Kita akan ajarkan bagaimana cara membuat konten di kelas khusus gitu ya. Untuk kali ini mungkin saya nggak bisa kupas tuntas bagaimana cara membuat konten yang bagus gitu. Jadi di paket booster kita opening kapan Kak Rosi kita akan mulai kelasnya? Saya kok lupa ya. Halo Kak Mario. Iya. Di pertengahan Januari. Pertengahan Januari ya. Tanggal sebentar ya. Ya di tanggal 18. Pendaftaran 18. Terakhir tanggal 16 Januari. Oke, tanggal 16 Januari kita ada tadi soal paket booster. Nanti akan dijelaskan di terakhir. Oke, nah ini juga penting nih. Nah ini juga penting. Jadi kadang-kadang orang lupa ya. Ini yang sering terjadi dari UMKM. Orang lupa. Dia udah sibuk jualan. Dia lupa sama yang sudah beli. Itu sudah beli, pelanggan-pelanggan kita yang sudah beli gitu. Padahal sebenarnya gini, lebih mudah membuat orang yang sudah beli itu, buat dia beli ulang dengan porsi lebih banyak daripada kita mencari produk baru. Ini beneran. Ini ada. Ya saya menemukan di beberapa brand gitu ya saya tangani ya ini benar jadi lebih mudah buat membuat orang yang sudah beli produk kita buat beli lagi ya karena satu mereka udah percaya mereka udah pernah nyoba ya mereka udah percaya udah merasakan lah produk kita tapi ya pastikan juga ya produk kita bagus jangan sampai produk kita ya nggak enak atau nggak bagus ya kita suruh beli ulang ya nggak mau orangnya gitu tadi. Nah jadi konsumen-konsumen yang sudah beli ini perlu buat di data di klasifikasi di data dibikin datanya gitu. Jadi si Rosi sudah beli, dia beli apa gitu.
Terus Kak Emi sudah beli, dia beli apa gitu. Nah, suatu saat kan kita bisa nawarin lagi gitu, nawarin lagi. Kita bisa mungkin kalau kita jualnya itu produk yang habis dalam 1 bulan, contohnya mungkin kayak apa ya, skincare mungkin ya, habis dalam berapa bulan itu. Nah itu kan kalau udah bulan ketiga nih, saya tawarin lagi kayak gitu. Terus mungkin makanan udah mendekati gajian, kita tawarin lagi, hai Kak, kita lagi ada promo nih. Nah kalau kita nggak punya database-nya, sayang banget buat kita nggak menjalin hubungan. Gitu. Dan apalagi kita punya kemampuannya terbatas untuk mengingat kan. Jadi misalnya, oh Mbak Rosi udah pernah beli bulan apa ya? Di tanggal berapa ya gitu. Kita pasti nggak akan ingat gitu. Jadi dengan kita punya data, kita tuh jadi ingat secara spesifik. Oh Rosi belinya tanggal 5, dia belinya 5 pieces, dikirimnya ke Semarang misalnya begitu. Nanti di tanggal tertentu kita bisa tawarin lagi dengan asumsi, oh itu produknya ada habis, oh dia sudah gajian, oh ini sedang bulan misalnya Ramadan atau untuk acara-acara khusus gitu. Jadi kita bisa menawarkan program yang tepat karena kita punya data. Gitu. Betul. Ya, ketika kita punya data tuh enak banget ya. Ini juga salah satu cerita ya, saya mau cerita juga. Jadi ada ini bukan ini ya, jadi ada salah satu bisnis kenalan saya gitu ya. Jadi dia cerita bahwa COVID kemarin dia selamat gara-gara punya database. Gitu. Jadi COVID itu dia itu punya usaha semacam kayak jualan makanan minuman. Saya lupa apa jelasnya gitu. Dan waktu itu COVID ya harus tutup kan. Jadi semua harus tutup. Ya PSBB awal ya di Jakarta dia harus tutup. Dia kebingungan. Waduh ini gimana nih? Cuma bisa terima delivery itu. Untungnya itu dia sempat punya database buat awalnya itu kebutuhannya itu buat ulang tahun. Jadi rencananya dia itu konsumen-konsumen yang beli dia suruh minta isi kuesioner, nanti waktu ulang tahun dia mau kasih diskon gitu ya, diskon terus ucapan selamat ulang tahun, kamu bisa beli diskon atau apa-apa bla bla bla. Rencananya awalnya seperti itu. Nah, tapi gara-gara COVID akhirnya dia mulai keluarin nih, wah database-nya itu nomor-nomor WA-nya, nomor email-nya gitu, dan dia mulai kirim nih, halo Kak, mohon maaf kami tutup karena COVID, tapi jika kamu masih ingin mendapatkan produk kami, kamu bisa menghubungi kami di nomor WA seperti ini. Dan usahanya survive. Jadi dia tidak harus menutup usahanya, membuat karyawan-karyawannya buat istilahnya apa ya, karyawan-karyawannya dirumahkan gitu ya. Gak perlu, dan mereka bisa survive gara-gara mereka punya database gitu. Jadi itulah pentingnya database. Karena ya walaupun COVID, pandemik, ya orang masih butuh buat makan kan, orang masih butuh buat membeli sesuatu. Cuma transaksinya aja yang berbeda. Kalau zaman sebelum COVID kan lebih sering offline. Tapi kalau sekarang pasca COVID ya mereka pindah ke online. Jadi teman-teman kalau sudah punya database, enak banget buat kita menghubungi lagi. Gitu. Bahkan kami juga di Femalpreneur juga, kami kan salah satunya jasa ya. Kami nggak langsung ujuk-ujuk, kita jualan ini gitu. Tapi kita ya mengolah database kita gitu ya teman-teman. Ini loh manfaat dari kelas kita dan lain-lain seperti itu. Oke, dan ini ada kayak ini pengaturan database, optimisasi customer service, dan gimana supaya menaikkan omset juga. Itu harus penting buat teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi jangan cuma ngejar-ngejar konsumen baru tapi konsumen lama dilupakan gitu. Ini juga ada di paket booster sih kalau mau lebih lengkapnya. Gimana caranya? Bahkan kita punya semacam template supaya teman-teman bisa isi. Oh gini seperti itu. Oke, nah ini yang terakhir ya. Jadi sebenarnya marketing itu yang utama ya tiga ini ya. Itu satu networking, direct sales, dan content creation gitu ya. Jadi network itu apa? Nah ini pentingnya dari pribadi dari penjualnya itu tadi itu. Jadi dia itu harus punya, apalagi penjual-penjual di awal ya, penjual-penjual di awal gitu harus punya networking yang cukup luas gitu. Karena pasti di awal-awal ya dia mengandalkan networkingnya dulu kan kalau mau jualan pasti teman-teman SMP-nya misalnya masih dekat dia bisa tawarin dulu gitu. Terus teman-teman teman-teman di kantornya di sekitarnya dia bisa tawarin dulu kayak gitu-gitu. Nah itu networking ini penting gitu. Jadi karena mereka udah lebih trust ya ke kita ya, personal branding dipakai gitu.
Nah, setelah itu juga direct sales. Direct sales itu juga, dia juga penting juga ya. Jadi teman-teman nggak bisa cuma mengandalkan dari network sekitar. Teman-teman harus direct langsung gitu. Misalnya kayak kalau di Instagram kita DM aja, nggak masalah kita DM. Tapi ya tadi kita perkenalkan diri dulu yang sopan atau apa gitu. Atau mungkin kalau punya budget kita bisa iklan di Facebook Ads gitu. Dan juga yang ketiga adalah kontennya. Konten seperti tadi yang sudah sempat saya jelasin di awal bahwa konten itu sangat penting karena tadi komunikasi antara penjual dan pembeli itu ya dari konten di digital gitu. Jadi kita bikin konten yang bagus, orang paham, orang mengerti produk kita, mereka tertarik buat beli dan akhirnya terjadi closing gitu. Jadi jangan lupakan tiga-tiga ini. Kalau mau marketing teman-teman bisa bagus dan penjualan lebih bagus lagi di tahun 2021. Gitu. Oke. Mungkin materinya cuma sampai di sini ya. Jadi kalau kita buka tanya jawab, ini yang tadi sempat dijelasin mengenai paket booster ya. Jadi kita akan ada 8 materi, 30 hari pendampingan gitu. Jadi materinya ini ada kayak tadi strategi marketing, membuat konten, rata-rata kita membuat konten, copywriting sampai ngiklan di Facebook. Kita akan ajarin di kelas ini yang akan mulai di tanggal 18 ya tadi ya, Kak Rosi ya. Gitu. Oke, silakan Kak Rosi, saya kembalikan ke Kak Rosi. Oke, biasanya tanpa dikembalikan juga nggak apa-apa anyway. Karena kalau kelas kita tuh casual ya teman-teman, santai aja yuk. Sekarang ada yang mau curhat, mau tanya boleh. Kita ada waktu sekitar 30 menit. Yuk, boleh tanya tentang apa? Disebutkan nama dan pertanyaannya. Oh, Kak Emi sudah standby ternyata. Sudah nggak di jalan lagi. Oke, tadi menarik banget ya Mario. Kadang ada beberapa UMKM itu yang sudah merasa melakukan satu hal gitu, terus pusing, kok nggak laku-laku gitu ya. Yeah. Karena memang yang namanya memasarkan ya, itu tidak bisa hanya menggunakan satu strategi gitu. Jadi semua strategi itu harus dicoba gitu. Jadi kalau misalnya belum laku dengan baik gitu, pertanyaannya adalah emang sudah punya berapa teman baru di bulan ini gitu. Mungkin begitu. Atau udah menawarkan ke berapa orang baru gitu. Kemudian sudah bikin berapa banyak konten gitu. Kemudian anggaran yang udah dikeluarkan untuk memasarkan secara online menggunakan iklan itu udah berapa gitu. Jadi itulah yang harus direnungi dan direfleksikan. Jangan-jangan nih belum terjadi penjualan karena kitanya juga masih mager untuk kenalan sama orang baru. Ya, malu-malu gitu. Jadi itu yang harus dikurangin gitu untuk berusaha menghubungi banyak orang baru. Kayak misalnya gini, Kak, resellerku gitu kan, udah punya reseller dalam bisnisnya, resellerku itu nggak semangat Kak dalam berbisnis gitu, dia awal-awal aja mau jualin, lama-lama juga meredup gitu. Nah, jadi pertanyaan dari kami, emang upaya apa yang sudah dilakukan supaya si resellernya ini semangat terus gitu? Atau apakah selalu setiap bulan mencari reseller baru atau enggak? Nah, inilah yang perlu dipikirkan oleh teman-teman. Jangan-jangan nih memang setiap bulan itu nggak cari reseller baru. Atau jangan-jangan program yang diberikan buat reseller itu belum menarik gitu, tidak begitu menguntungkan mereka, sehingga lama-lama jadi jenuh gitu. Apalagi itu bukan bisnisnya mereka. Nah, yuk teman-teman, ini ada waktu, boleh banget untuk sharing, barangkali ada yang mau raise-an atau tanya. Dari Rinda, betul banget penjelasannya Kak. Oke, thank you Kak Rindan. Nanti boleh dipraktekkan ya dan boleh share. Oh iya, satu lagi Mario, boleh tolong di-share tentang toolkit tahunan kita? Nah, kita punya... Iya, halo. Gimana Kak Mario? Nah, ya, bentar. Lagi azan di sana. Jadi teman-teman bagi yang sudah bergabung sama grup pasti sudah melihat kita punya rencana tahunan ya. Itu free buat teman-teman kita buatkan. Teman-teman bisa gunakan itu untuk merefleksikan diri dan membentuk resolusi tahun 2021. Ada yang udah mencoba belum?
Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul nih Kak sembari menunjukkan apa resolusi tahun baru menggunakan toolkit kami. Ini dari Kak Mirul. Saya bacakan ya Kak Ria, pertanyaannya adalah gimana ya cara memunculkan usaha kita di Google? Mau langsung dicat atau bacakan dulu? Oke, kemudian Kak Rosi nggak putus-putus ya suaranya? iya kah? Udah. Tadi agak putus. Oh, tadi agak putus ya, sorry. Kemudian yang kedua, kalau promo data customer lama via WA sebaiknya seperti apa bahasanya? Misal menyampaikan produk baru atau teknik baru atau tutorial untuk alat yang dibeli. Ini dari Kak Leslie. Nah, ini nih. Ini kita tengok dulu ya di screen sharing dari Mario. Ini adalah toolkit rencana tahunan yang dibuat oleh Female Planner. Iya, ini toolkitnya ya teman-teman bisa ngisi. Di sini udah ada kolom-kolomnya ya, bagus banget. Kayak apa sih yang terjadi di tahun lalu, gitu, mulai dari kehidupan personal. Ini toolkitnya tidak hanya spesifik untuk bisnis, tapi untuk kehidupan teman-teman juga. Karena biasanya bisnis adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Apalagi yang udah fokus menjalankan Kak bisnisnya Rosi aja. putus-putus. Oh iya. Ya udah silakan Kak Emi. Aku nggak tahu kenapa putus-putus. Iya. Jadi teman-teman ini kan ada juga yang udah dapat di grup, tapi ada juga yang belum ya. Nanti kita share lagi. Ini silakan diisi. Ini pelan banget suaranya. Oh iya. Nah ini dia. Kita merefleksikan diri, terutama bisnis kita ya, tahun lalu tuh seperti apa. Terus kemudian tahun ini tuh kita mau ngapain gitu. Itu lebih detail, secara detail. Nah ini Female Planner sudah bikin kan nih toolkitsnya, jadi teman-teman tinggal isi sedetail mungkin. Kenapa sih harus sedetail ini gitu ya, kadang-kadang yang kok banyak banget ya Kak. Kalau kita mau benar-benar punya usaha terencana yang benar-benar kita pengen bangun ya, sebaiknya semakin rinci itu semakin baik gitu. Karena menggunakan ini bisa membuat kita benar-benar tahu gitu kita arahnya mau apa secara detail gitu. Jadi toolkit ini sangat membantu dan ada beberapa juga yang udah udah mengisi gitu kan. Ini sangat membantu untuk bisnis teman-teman menjadi ada tujuannya gitu, ada perkembangannya di tahun ini nanti. Nah, tadi kan Kak Mario udah jelasin tuh marketing 2021 itu seperti apa. Otomatis kita akan bersinggungan dengan banyak digital ya Kak Mario ya. Gitu nggak bisa biar gimana pun kita harus mengiklankan diri produk kita itu melalui digital karena sekarang eranya sudah seperti itu. Nah, walaupun lewat WhatsApp itu kan digital, tinggal bagaimana caranya. Nah, caranya ini yang kita harus pelan-pelan kita pelajari, kemudian nah disinilah kita mendampingi teman-teman gitu untuk bisa belajar lebih baik lagi. Itu dalam membuat konten ya, dari konten tulisan, konten foto gitu, itu pentingnya. Jadi dibikin strateginya. Gitu. Iya. Gitu ya. Jadi ini atau mungkin ada yang belum dapat ya? Di grup kita udah kirim. Jadi yang baru-baru belum kayaknya Kak Mario. Yang baru masuk grup FOL. Ntar kita itu lagi ya, kita masukin lagi ya. Iya. Nah, jadi ini ya kita refleksi dulu tahun lalu tuh kenapa aja, terus mulai dari personal gimana, pekerjaan bisnis gimana, hobi gimana gitu ya, kesehatan gimana, keuangan gimana. Oh, keuangan saya 2020 minus Kak, gitu contohnya. Minus pakai banget gitu. Terus apa-apa. Nah, setelah itu baru nanti masuk di lepaskan lalu tinggalkan masa lalu masuk ke 2021. Harus bermimpi besar gitu ya. Jadi misalnya kayak tahun depan aku akan buat personal atau pribadi seperti apa, pekerjaan dan bisnis seperti apa gitu, hobi dan kreatif seperti apa gitu. Dan seperti yang dibilang Kak Emi tadi ya, ini penting banget karena di marketing juga seperti itu. Di marketing itu butuh perencanaan gitu. Sebuah perusahaan itu pasti semuanya butuh perencanaan gitu ya. Jadi kayak perusahaan besar itu sangat paham akan hal ini ya. Nyaris nggak ada perusahaan besar gitu ya. Contohnya mungkin kayak tadi PT Paragon ya Wardah, dia ketika 2020 dan 2021, gimana bisnisnya?
ya udah sih jalanin aja, nggak mungkin pasti langsung dipecat itu yang mungkin marketing manajernya bilang seperti itu gitu ya. Mereka pasti akan langsung bikin perencanaan gitu ya oh kita mau genjot di penjualan di sisi ini nih, produknya seperti ini gitu. Itulah pentingnya perencanaan dalam sebuah bisnis. Apalagi juga kehidupan kita secara pribadi juga boleh kita bikin perencanaan gitu. Oke, suara saya sudah kembali belum? Udah kayaknya. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba suara saya katanya Mas Yudo ngebit. Iya. Oke. Anyway, kita lanjut yuk. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Oke. Terima kasih Kak Mary sudah sharing toolkitnya. Nanti kita share ke grup. Siap. Nah, selanjutnya ada Kak Mirul. Tadi gimana Kak cara munculin usaha kita di Google? Gimana nih Kak Mario? Gimana tuh masuk Google? Oke. Jadi ada namanya itu SEO ya, Search Engine Optimization, sama SEM, Search Engine Marketing gitu. Jadi ada dua cara itu buat munculin di Google. Pertama sih kita harus ada website, gitu ya, harus ada website. Lalu nanti website kita daftarkan di Google My Business, gitu. Google My Business kita daftarkan. Website kita nanti bakal muncul tuh ketika mereka cari di Google dan di daerahnya itu dekat dengan daerah kita, gitu. Itu pasti akan muncul, gitu. Lalu juga kalau kita jualan di ini juga di misalnya kayak di e-commerce itu juga bisa juga masuk ke halaman satu Google juga gitu. Makanya kenapa kita juga harus aktif di e-commerce gitu ya. Jadi satu kita punya website itu nggak harus beli yang berbayar. Ada yang gratis juga ada. Pakai Blogspot atau WordPress dulu di awal-awal. Tapi ya saya saranin nantinya coba beli yang berbayar gitu. Beli domain lah istilahnya. Itu kalau nggak salah sekitar. Kita juga ada kelas website ya. Juga ada kelas website. Kalau berminat nanti udah dapat domain, hosting, dan juga diajarin sampai akhir. Itu nanti kita kasih infonya. Itu sih intinya seperti itu. Nah, Kak Mario sebenarnya kalau minimal masuk di marketplace ya Kak Mario ya, supaya bisa kecari ya. Iya betul, minimal masuk ke marketplace supaya bisa kecari gitu, kecari sama Google. Jadi kan ketika kita Google sesuatu kan marketplace itu biasanya juga nomor 1 gitu. Marketplace itu seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak yang kita udah pernah hadirkan di kelas-kelas kita sebelumnya ya. Itu teman-teman bisa akses websitenya kami di himalpreneur.id, nanti cari tahu materi Shopee dan Tokopedia, nanti ikutin caranya biar supaya bisa menjadi seller di sana. Ya, Bukalapak juga ada Bukalapak. Lanjut, kita ada Kak Leslie bertanya, kalau promo data customer lama via WA sebaiknya seperti apa ya Kak bahasanya? Misal menyampaikan produk baru atau teknik baru, tutorial untuk alat yang dibeli, itu gimana Kak Mario, saran dari Kak Mario? Oke. Ini tergantung ya, jadi tergantung. Misalnya kalau masih baru-baru banget ya, misalnya kayak dia belinya itu baru beberapa hari gitu, kita udah tahu. Ya kita tanyakan aja, misalnya kayak tanyakan, gimana nih, ada kesulitan nggak? Gitu. Ini nih ada video tutorial kalau nggak ada kesulitan gitu. Tapi kalau jangka waktunya udah cukup lama, itu bisa kita kasih produk baru gitu. Jadi memang tergantung dari jangka waktunya. Kalau masih baru ya nggak mungkin kan dia baru beli seminggu lalu langsung tawarin, ada produk baru, wah kamu kenapa kayak gitu kan. Jadi itu tadi kalau misalnya udah agak lama, boleh tuh, halo apa kabar, kami dari ini, siapa tahu ada kebutuhan gitu. Kalau mungkin enggak, itu bisa gitu. Tapi kalau masih baru-baru, yang baru-baru beli misalnya dalam sebulan ini ya kasih yang tadi, yang teknik baru atau tutorial untuk alat yang dibeli. Kayak gitu sih. Jadi sesuaikan dengan waktu pembeliannya konsumen tadi. Gitu. Yap, begitu. Intinya tidak boleh langsung sekedar share ya, tapi bangun hubungan gitu ya Kak Leslie. Tergantung konteksnya. Kalau memang baru ya berarti lebih ke gimana produknya, gimana testimoninya, ada kesulitan atau enggak, ada perubahan enggak gitu. Bangun hubungan sehingga dia nyaman sama kita. At least kalau dia nyaman sama kita, kalau tiba-tiba orang tersebut punya saudara, adik, temen, butuh alat yang sama, dia pasti rekomendasiin barang dari Kak Leslie. Itu juga yang terjadi di Himalpreneur, teman-teman. Misalnya kita mendampingi UMKM nih dengan baik, ya kan? Ada yang bertanya, kita layani. Ada yang kesulitan, kita bantu.
Nah, ketika ada teman lain punya usaha, pasti juga secara sukarela, ikutan gih Femalpreneur. Kayak begitu cara kerjanya. Jadi tidak harus pembelian datang dari dia lagi, karena belum tentu dia butuh lagi kan. Barangkali orang-orang di sekitar dia butuh juga light yang sama, sehingga terjadi pembelian ke Kak Leslie lagi, nggak ke kompetitor gitu kira-kira. Betul. Bisa juga dengan kita minta testimoni loh, itu udah lumayan juga. Hai Kak, gimana? Alatnya udah bagus? Apakah bisa digunakan dengan baik? Oh bagus Kak. Oh itu bisa kita screen capture, terus didesain lagi yang baru, itu buat testimoni juga bisa. Seperti itu. Itulah pentingnya kenapa database tadi. Orang kan semakin trust kan kalau banyak testimoninya. Wah ini bagus nih. Gitu. Ya lanjut, di sini ada Kak Sriwedari. Kak, gimana caranya penjualan di cuaca yang saat ini kan musim hujan nih, ya kan? Sedangkan aku tuh jualan minuman herbal dingin. Nah, gimana nih Kak Mario? Minuman herbal dingin. Oke, saranku nih ya sebagai penjual makanan juga, bahwa kita sebagai pebisnis itu harus mampu beradaptasi. Harus mampu beradaptasi sehingga kita bertransformasi. Artinya apa sih? Adaptasi itu semacam kita bergerak ketika terjadi perubahan yang tidak menguntungkan untuk kita. Dan kita harus mau melakukan sedikit perubahan atau penyesuaian. Jadi kalau misalnya kakak jualan minuman herbal dingin, apakah mungkin itu dijual jadi minuman herbal yang tidak dingin? Mungkin ya, jadi yang hangat. Atau mungkinkah itu misalnya dijadiin minuman serbuk sehingga orang bisa nyeduh sendiri di rumah misalnya. Jadi tidak bisa kita idealis, oh karena aku jualan dingin ya nggak apa-apa gitu, aku jualan dingin terus sepanjang musim. Nah, karena tidak semua orang bisa minum minuman dingin ketika cuaca yang sedang tidak dalam kondisi yang baik kayak gini gitu. Kalau dari Dan aku itu lagi perspektifnya laku begitu. keras loh Kak Rosi. Yang Yang serbuk apa? tuh lagi laku keras. Minuman serbuk ya? Serbuk. Iya, bisa dicoba itu sih Kak Sriwedari. Bertransformasi ke serbuk juga bisa dicoba gitu. Jadi emang harus harus inovatif gitu ya. Ketika nemu, wah ini kayaknya hujan nih, musim hujan nih gitu. Ya pasti masih ada aja sih yang laku sih itu, cuma kan pasti berkurang ya karena orang dingin-dingin minum yang dingin ya pilek nanti kayak gitu mungkin ya. Gitu jadi harus dicoba. Gitu ya Kak Sriwedari ya, harus mau bertransformasi. Tetap jualan dingin nggak apa-apa, tapi tetap mencari inovasi baru buat mereka yang tidak bisa minum dingin di saat cuaca yang sedang dingin juga. Oke, lanjut ke Kak Junior Liang. Salam kenal, saya Junior dari Sagumi. Semoga benar ya. Gluten free instant noodle. Wah, keren nih. Terbuat dari tepung sagu rumbia, pangan lokal Indonesia, cocok untuk diet gluten, bla bla bla. Saat ini penjualan via marketplace dan offline. Apakah ada masukan terhadap konten marketing Sagumi? Nah, silahkan Kak Mario. Aku belum lihat ya sih Sagumi ini ya. Belum lihat soal Sagumi. Mungkin bisa next dulu ya, aku mau ngeliat dulu, mau ngepoin dulu. Boleh, silakan. Ini ada Kak Nurul Rizkyani. Kak, boleh nggak dikerjain toolkitnya padahal belum punya bisnis? Gimana nih Kak Emi? Disesuaikan aja, ya. Disesuaikan aja. Tahun sebelumnya saya belum punya bisnis gitu kan. Tahun ini saya mau memulai usaha. Tapi kan dengan memulai usaha juga kita harus ada perencanaan. Gitu. Ya, tetap direncanakan bisnisnya. Itu bisa dipakai, disesuaikan. Dan toolkit untuk rencana tahunan itu sebenarnya bukan hanya untuk bisnis, tapi itu coba dibaca dulu deh. Dibaca dulu detailnya. Itu pertanyaannya lebih tentang kehidupan teman-teman selama tahun lalu dan kehidupan masa mendatang. Di dalamnya ada bisnis gitu. Siapa tahu salah satunya ada yang mau menikah gitu kan, itu bisa masuk ke dalam resolusi. Iya. Bisnis juga direncanain aja dulu, misalnya kayak aku belum punya bisnis tapi 2021 saya ingin punya bisnis nih, target bulan Maret ya, contohnya kayak gitu ya. Bisnis apa? Bisnis kalau enggak bisnis soal fashion contohnya gitu. Jadi semua boleh ngisi yang udah ada bisnis ataupun yang belum. Kemudian apa nih dari Kak Setia Dewi. Halo, saya Dewi. Halo juga.
Produk saya fashion wanita dan craft yang dibuat berdasarkan custom atau pre-order. Apakah bisa produk custom atau PO dipromosikan via marketplace? Gimana cara promosinya? Selama ini saya promo via FB dan IG hasilnya belum maksimal. Bisa banget. Bisa. Saya Karena pernah beli. di Tokopedia dan Shopee itu ada pilihan pre-order. Semudah itu. Jadi caranya adalah bikin akun dulu, terutama bikin akun sebagai seller. Gimana caranya? Kita udah pernah bahas ini di kelas sebelumnya. Nih tengok-tengok ya Femalpreneur website-nya di femalpreneur.id. Atau nanti kalau misalnya kita buka kelas lagi spesifik untuk Tokopedia dan Shopee dan mungkin juga Bukalapak, nanti bisa join di kelas kami yang intensif. Intinya bisa untuk dijual melalui marketplace karena mereka ada fitur pre-order gitu. Selanjutnya Kak Setia udah punya akun Google My Business juga tapi belum aktif. Nah, ini juga terjadi sama saya gitu. Pertama bikin Google My Business itu nggak langsung bisa aktif gitu, harus nyoba berkali-kali. Ya mungkin karena Google-nya sangat crowded juga. Jadi intinya dicoba terus sampai berhasil gitu. Oke. Karena memang kita tidak punya akses khusus untuk tanya langsung ke Google ya, tapi mereka kan punya kayak customer care gitu yang kita bisa nanya ke mereka. Intinya harus coba lagi ya Kak Setia. Karena saya coba percobaan ketiga baru berhasil submit juga. Memang begitu cara kerja mereka. Oke, lanjut kali kalau pakai blogspot WordPress bisa nggak ya Kak untuk masukin di SEO? Silahkan Kak Mario. Apa tadi? Pakai blogspot Kak Mario. Bisa nggak untuk SEO? Bisa. Salah satu teman saya bikinkan karena dia ya teman dia tolong dong bikinkan, nggak ada duit nih, ya udah aku bikinnya pakai blogspot itu masuk Page One. Jadi kalau teman-teman ketik kata kunci trainer SMK, alat trainer SMK, dia nomor 1 gitu. Ya saya cuma beli domain, jadi domain saya konekin ke blogspot, cuma habis duit 200.000 gitu. Yang penting SEO-nya jalan, SEO dijalanin, bisa banget blogspot pun bisa. Dan SEO nanti kita bisa ajarkan basicnya di kelas paket website ya Kak Mario. Iya. Jadi biar tahu apa sih itu SEO sebenarnya. Seru loh. Gitu. Saya tuh pernah juga dulu bikin WordPress dan sampai di Page One. Iya, ya Kak ini kan yang makeup itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya jadi dia dapat job-joban buat jualan banyak dari situ. Buat makeupnya itu pakai WordPress doang. WordPress. Oke, tadi Kak Yaya apa sih websitenya? Websitenya adalah femalpreneur.id. Nanti kita share di grup ya, biar yang bingung-bingung. Oke, ini aku mau jawab yang Sagumi tadi. Ini menarik ya, saya baru tahu ternyata ada produk ini gitu. Nah kalau dibicara soal, aku juga udah sempat ngintip Instagramnya gitu ya. Sayangnya memang masih kurang gitu ya. Nah caranya paling mudah itu adalah tinggal melihat kompetitor. Kak siapa nih ya? Kak Junior ya, kompetitor di sini ya lihat aja Indomie, lalu lihat juga Popme gitu. Nah konten-kontennya itu simple tapi bagus. Jadi dia foto mie-nya, jadi mie-nya itu udah jadi ya, mie-nya udah jadi, terus diangkat gitu, terus difoto dengan sesuatu yang bagus gitu. Jadi cara termudah kita adalah kita tinggal ATM, amati, tiru, kita modifikasi gitu. Nah cuma kan produknya Kak Junior ini kan punya kelebihan ya karena tadi terbuat dari sagu ya, makanya lebih bagus buat pencernaan. Nah itu bisa diangkat tuh, betul. Diangkat. Jadi kelebihan itu diangkat. Tapi cara kontennya, desainnya itu ikutin aja Indomie atau Popme itu udah bagus. Indomie sama Popme itu kan pasti Kak Junior ini punya desainer ya, bisa minta mereka buat, ayo bikinkan juga desain sosmed. Gitu. Enak nih, bisnisnya bagus. Jadi saya belum pernah nyobain aja, tapi secara konsep udah bagus banget nih Kak. Karena Kakak udah punya kekuatan produk gitu. Kekuatannya adalah tidak sekedar mie. Jadi bukan mie biasa gitu loh mungkin sebutannya. Bukan, karena kalau kayak, mohon maaf sebut merek Indomie, mie sedap, Sarimi, dan lain-lain itu, dia nggak pernah mendeklarasikan diri sebagai mie sehat. Bener nggak? Jadi dia hanya sebatas, oh lo lapar, pengen simple, makan mie kita, kan gitu ya, enak, bumbunya enak gitu. Jadi dia lebih menonjolkan bumbu yang aneka rasa gitu kan, yang
kamu makan rendang bisa pakai mie, kamu soto juga bentuknya mie, apalagi nih cakalang bentuknya mie, macam-macam bentuknya mie. Sedangkan kakak ini bagus nih bisnisnya. Jadi yang ditonjolkan bukan tentang rasanya menurut saya, tapi lebih ke lo pengen, kalau kamu lapar, pengen makanan sehat, bisa pakai sagu mie gitu. Dengan yang gluten free dan segala inovasi produknya. Sip, semoga membantu ya. Kita lanjut lagi Kak. Cepet banget ya jam berlalu nih, udah jam segini aja. Lanjut nih, ada Kak Rahadiana. Kak, kalau untuk kemasan, untuk desain kemasan produk, tapi saya bukan orang desain, gimana wujudin produk kita, Kak? Ada Gimana, dua Kak ya, Fatria? ada dua cara ya. Satu, hire tim yang bisa desain, itu wajib gitu ya. Hire tim yang bisa desain. Atau yang kedua ya bisa ke jasa kemasan. Gitu. Jadi jasa kemasan itu biasanya mereka nyediain juga desain. Jadi kita bisa minta ke dia, ini loh seperti ini gitu. Dan kebetulan Female Planner punya jasa kemasan, harga murah aja. Nah, kita jualan lagi nih Kak Rosi. Tapi gini, mungkin saya juga mau ngasih informasi ke teman-teman bahwa desain di kami tuh nggak murah-murah banget gitu. Nggak yang, karena kalau dibandingkan kompetitor kayak harga desain kami tuh sedikit lebih mahal dibandingin mereka Kak Mario. Namun yang bisa kami pastikan adalah desain di kami, teman-teman udah free konsultasi, jadi udah nggak perlu pusing. Beberapa UMKM itu, ini ngaku aja kalau misalnya cari desainer, cuma dikasih tahu gini, kamu pengennya desainnya gimana? Gitu. Habis itu nanti cuma dikasih 3 kali kesempatan revisi. Mumet tuh, nggak dapat arahan dari desainernya, kita disuruh mikir sendiri gitu. Tapi kalau di Female Planner, akan ditanya maunya gimana, akan free konsultasi sampai puas. Jadi tidak perlu takut hanya 3 kali revisi, 4 kali revisi, semaunya. Kalau memang cocok, kita senang. Intinya nunggu teman-teman puas, baru itu dikunci atau dibungkus gitu. Bedanya itu teman-teman, jadi nanti kalau lihat harga kami agak sedikit high gitu, karena memang di dalam prosesnya kepuasan pelanggan nomor 1. Ya. Gitu, value-nya beda kan, tidak sekedar desain aja gitu. Karena desain itu sesuatu yang rumit untuk dijelaskan. Ya. Karena ada orang desain gitu, saya juga kan basicnya desain ya. Jadi kita buat berbicara sama klien juga agak susah karena bahasa desain, apalagi orang awam gitu ya. Nah itulah fungsinya Female Planner buat menjembatani itu tadi. Kayak gitu. Itu tadi ya, jadi Kak Radian caranya 2, 1 cari tim yang punya kemampuan desain atau cari jasa gitu. Jangan semua dipikir sendiri, dikerjakan sendiri. Nanti nggak jalan-jalan, udah capek produksi, capek desain, capek jualan gitu. Jadi cari tim. Ibaratnya nih, desain itu adalah investasi jangka panjang. Itu ya, jadi jangan berpikir kayak nggak mau ngeluarin uang gitu karena males bayar, karena merasa bahwa ya udahlah seadanya aja. Nah, itu pemikiran yang sangat salah dalam berbisnis. Mending ngeluarin uang di depan, tapi setelah itu udah tinggal jualan doang. Karena biasanya itu desain kemasan itu nggak boleh gonta-ganti tiap tahun. Jadi satu kemasan satu desain itu ya digunain selamanya gitu, walaupun sedikit modifikasi. Bingung nanti konsumennya ya Kak Rosi. Misalnya sekarang warnanya hijau, bulan depan ganti warna merah, dan orang kan bingung nggak mengenali lagi. Ibaratnya kita mukanya gonta-ganti kan, kita harus kenalan ulang. Jadi untuk investasi jangka panjang itu jangan ragu-ragu nabung, atau biasanya juga pemerintah lokal nih, kalau teman-teman lihat gitu, ada yang banyak dukungan, misalnya di sana ada rumah kemasan atau apa, coba akses. Jakarta ada kalau nggak salah. Saya kurang tahu, tapi beberapa kota biasanya ada, maksudnya kurang tahu spesifik, coba tanya ke dinas terkait dan nanya apakah ada bantuan dukungan untuk kemasan. Tapi yang bisa saya pastikan adalah biasanya teman-teman nggak punya dukungan untuk konsultasi, jadi kayak udah diserahin aja gitu, dan sama-sama bingung antara tim desainernya sama, apalagi kalau teman-teman ini belum punya kemampuan mendesain, jadi nggak tahu aku kepengennya apa gitu. Biasanya begitu. Oke, lanjut nih, ada Kak Leslie. Oke, udah, ini bukan pertanyaan, ternyata kenalan. Kalau mau cari produknya Kak Leslie ini ada di @ardias_sport. Keren banget nih, sport science. Saya juga baru pertama kali lihat bisnis yang seperti ini. Membuat sebuah produk dengan berdasarkan hasil riset, itu keren banget. Ya, jadi dia itu bisa membuat kemampuan skill sepak bola kita meningkat pakai alatnya.
Dan itu udah dipatenkan ya kalau nggak salah ya. Keren. Mm-mm. UMKM kita keren-keren kok. Oke, Kak Rahadina. Oh, ini bukan pertanyaan. Selanjutnya Ini Kak Tuti biar bisa menarik Rahayu. customer baru itu, Tapi saya kurang tahu konteksnya. biar bisa Oke, menarik. nanti supaya Ya, bisa menarik customer baru bikin konten, gimana? bikin konten tadi. Bikin konten, jangkau gunakan berbagai macam sosial media gitu. Oke. Kak Emi mau bacain atau aku? Ini tadi ada Kak Tuti Rahayu, aku yang terakhir dulu ya. Kak, saya habis asaran nih tertinggal. Tadi ya. Toolkit resolusinya yang mana? Oke, nanti kita share ya. Kita share habis ini deh di grup. Ya, kita share lagi di grup. Nah, silakan Kak Emi. Ini dari Kak Untari ya. Gimana menulis, Kak, kita ingin memulai untuk menulis konten storytelling yang berkaitan produk di Instagram, tapi belum ada followernya. Nah, jadi apakah harus mulai iklan di Instagram dulu? Apa bagaimana untuk menjangkaunya supaya banyak target pembacanya nih, Kak? Ya, yang pasti harus konten dulu sih ya, konten dulu. Jadi bikin konten setidaknya 2 grid itu terisi, jadi ada sekitar 6 konten gitu, baru ngiklan. Kalau kita ngiklan kosong ya mereka ngapain mau follow gitu kan. Orang kan ya yang dibagusin rumahnya dulu. Ibaratnya kayak kita punya warung nih gitu kan. Nah, warung kan ya warungnya dulu dibagusin, dikasih lampu gitu biar terang, terus ada tempat displaynya gitu. Nggak mungkin kita warungnya belum jadi kita udah buka jualan di sini, orang datang gitu kayak gitu. Jadi konten dulu bagusin. Bikin setidaknya 2 grid itu terisi, 6 konten, 6 post itu terisi gitu, nggak apa-apa, nggak ada follower, baru setelah itu kita mulai iklan, mulai aktifkan gitu. Tapi jangan juga udah 6 terisi terus kita berhenti bikin konten, harus tetap continue gitulah. Gitu, harus bikin terus. Itulah perlunya perencanaan ya Kak Mario. Oke, lanjut. Banyak ya perannya ya. Kak Sandra sebenarnya sama pertanyaan tentang konten, tapi mungkin apa aja sih yang harus ditonjolkan dalam membuat storytelling? Karena dia bisnisnya minuman almond. Oh iya, soal storytelling ya. Oke, sebenarnya storytelling itu latihan sih, harus cukup banyak latihan gitu. Jadi kita dari kecil kan suka didongengin ya gitu. Jadi kalau dulu saya paling ingat itu bapak saya selalu cerita soal kancil nyolong timun gitu. Sampai sekarang teringat karena emang secara memori manusia itu suka diceritain gitu. Ya kita cerita aja. Jadi storytelling itu sebenarnya kita menceritakan. Nah, kalau cerita itu ada objeknya kan. Jadi misalnya kayak kita juga di Female-Planner selalu bercerita soal Ibu Pipit. Kalau kita kemana-mana gitu, kita pitching, bahkan kita menang 10 besar UMKM dari Kemenkop UKM gitu, karena kita menceritakan soal Ibu Pipit. Kita bercerita Female-Planner, kita nggak bilang Female-Planner itu kita punya toolkit bla 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 kayak gitu. Orang susah menangkapnya, tapi kita bercerita soal Ibu Pipit. Mungkin Kak Rosi mau cerita soal Ibu Pipit? Aduh, intinya gini sih, intinya itu siapapun namanya, objeknya, yang paling penting adalah teman-teman ngajak orang itu relate sama cerita tersebut gitu. Jadi orang tuh mudah menangkap. Jadi yang saya ceritakan misalnya ada sosok namanya Ibu Pipit gitu. Beliau usianya 34 tahun. Nah, siapa di sini usianya hampir-hampir segitu ya kan? Beliau sudah menikah dan memiliki 2 anak. Nah, ini kan banyak nih yang udah punya anak ya, misalnya gitu. Dan Ibu Pipit ini sedang mulai usaha gitu. Dia bikin kue di rumah supaya tetap bisa merawat anak-anaknya. Namun ketika memulai bisnis, Bu Pipit ini bingung banget. Jadi Bu Pipit tuh nggak tahu nih produknya harus dijual berapa. Nggak tahu harus dikemasnya bagaimana. Mau upload ke sosial media juga nggak tahu caranya. Gitu. Mau jualan di marketplace juga bingung. Nah, orang seperti Bu Pipit ini banyak banget di Indonesia. Ada 42 juta UMKM perempuan di Indonesia yang mengalami hal serupa. Nah, kira-kira ini nyentuh perasaan teman-teman nggak kayak ya gini? Oh, gue juga sih Kak, gitu. Kayak aku juga ngerasain hal yang sama sih Kak, gitu nggak? Yuk, coba agukin kepala. Nah, itu maksudnya adalah cerita yang relate, gitu. Membuat sebuah cerita di mana orang lain tuh merasa aku juga begitu tuh. Nah, seperti mungkin ini bisnisnya tadi siapa misalnya? Aku mau nambahin juga ya Kak Rosi tadi.
Nah, tadi itu kita mempromosikan female planner. Jadi terakhir itu bakal ditutup. Untuk itulah female planner hadir gitu. Nah, kan lebih enak gitu kita menceritakan soal female planner daripada kita di awal bilang female planner itu sebuah perusahaan startup, kita punya misi begini-begini, kita punya ini nih. Orang nggak relate. Gitu. Makanya kita memakai cerita Bu Pipit itu. Waktu kita menceritakan soal female planner ke stakeholder kita gitu. Dan kita ini udah teruji ya, Kak Rosi ya, udah teruji. Kita cukup dapat banyak. Itu cara kita jualan ya. Kita juga jualan, kita juga berbisnis ya kan. Jadi ini contoh lagi nih. Ya. Ada Kak Sagumi nih, misalnya Kak Junior Liang. Aku ingetnya Sagumi, langsung nyantol loh di otakku. Serius nih. Brandnya bagus. Secara brand bagus, mudah diingat. Nah, jadi ini saya kasih contoh nih Sagumi misalnya. Jadi pernah nggak sih, teman-teman siapa di sini suka mie? Gitu misalnya pertanyaannya gitu, dimulai dari gitu. Oh saya suka mie gitu. Ayo berapa kali makan mie dalam 1 minggu? 1 bungkus? 2 bungkus? Ada bahkan yang 7 kali dalam 7 hari makan mie loh. Adalah anak kos-kosan, misalnya begitu. Namun biasanya orang makan mie itu habis itu sembelit nih. Sulit BAB. Pencernaan nggak lancar, badannya jadi pegel-pegel karena kurangnya vitamin dan protein di dalam tubuhnya. Nah, saya menciptakan mie instan yang beda dengan yang lainnya. Kita sebut sebagai Sagumi. Sagumi adalah bla 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 bla. Tahu ya perbedaannya ya, tidak sekedar kita adalah Sagumi jualan mie begini-begini. No. Jualan harganya segini selesai gitu. Enggak, kita harus bercerita emang. Sebut saja mulai dia dari Mario. Problem. Sebut saja dia Mario, dia anak kos-kosan. Tiap hari makannya mie kayak gitu. Itu kan bercerita gitu. Ya, tapi ini emang teman-teman, skill ini harus dilatih sih, kita nggak bisa, harus berlatih juga. Oke, teman-teman bisa cari angle atau cari spot tertentu yang menjadi masalah bagi calon konsumen kita sehingga menyentuh perasaan mereka. Nah, lanjut nih, ada yang mana Kak yang belum dibacain tadi? Kak Chandra ya. Saya lagi ngerintis usaha nih, almond sehat tanpa bahan. Oh, ini udah ya. Tadi udah ya, contohnya Sagumi ya. Jadi usaha minuman almond ini coba diulik bagian mana yang bisa dijadiin cerita. Problem yang mau teman-teman angkat gimana? Makanya ikut kelas kita biar kita ajarin nih cara mengulik problem. Ini nggak mungkin dijelasin di sini ya. Oke, dari Kak Leli di Bandung ada rumah kemasan, Kak. Oke, boleh coba dicari informasinya, barangkali gratis ya kan? Atau kalaupun bayar dilihat lagi apakah ada ketentuan-ketentuan, misalnya harus berapa kali revisi dan lain sebagainya. Teman-teman lihat contoh yang udah mereka buat. Jadi gitu, kalau mau pilih jasa desain yang paling penting adalah minta contoh, lihatin yang udah jadi itu gimana. Menurut teman-teman bagus, bisa cari pakai jasa mereka. Kalau hasilnya nggak begitu bagus ya jangan gitu. Oke, lanjut. Storytelling harus dilatih agar bisa menarik calon konsumen kita. That's right, harus dilatih. Nah, ini ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu 4 menit. Keren Kak Rosi, storytellingnya mantap banget. Itu contoh. Nah, ini Kak Nori juga pasti lebih jago. Dia mah merendah untuk meroket, saya tahu itu. Jadi misalnya Kak Nori, tahu nggak sih bahwa sampah di Indonesia itu sebesar 1 ekor gajah setiap harinya. Kita memproduksi sampah 1 ekor gajah setiap harinya. Jadi kita terbayang gajah dong. Gajah segede itu dan setiap hari segitu. Kita loh. Belum dikali berapa juta manusia di dunia ini. Jadi Indonesia itu menjadi 2 penyumbang sampah terbesar di lautan. Ya, kita dapat peringkat 2 guys di seluruh dunia. Kan itu bukan peringkatnya dibanggakan gitu. Jadi begitulah kira-kira kita coba cari, dan itu nggak bisa sehari 2 hari memang. Itu benar-benar lebih banyak melihat gini. Teman-teman pernah tahu Shark Tank? Itu bagus banget nih. Aku ketik ya. Shark Tank itu sebuah kompetisi untuk bisnis, tapi memang dalam bahasa Inggris gitu. Di dalamnya banyak pebisnis pemula gitu ataupun yang udah established, dia pitching atau presentasi di depan calon investor dan mereka berusaha gimana caranya supaya menarik hatinya investor. Nah, teman-teman bisa pelajari di situ. Oke. Kak bisa minta tolong kasih masukan Kiss Homemade, Kak. Ini gimana nih? Kak Maria mau nggak mengulik IG-nya Kiss Homemade? Kiss Homemade.
Kita masih ada waktu, coba aku 2 lihat. menit. Jadi kalau dilihat-lihat ini semua namanya copywriting, storytelling ya. Bagaimana kita seni dalam menulis membuat orang itu merasakan apa yang kita tuliskan gitu. Kayak kita kan kalau baca novel kita benar-benar larut ya di dalamnya gitu kan. Kita baca cerita kita benar-benar larut di dalamnya gitu. Apalagi sekarang juga udah bergeser ke video ya gitu. Kalau udah jago sih udah bisa sampai bikin video gitu yang menggugah. Nah, jadi sebenarnya lebih seperti itu gitu. Itu bagaimana kita kemampuan kita dalam menceritakan sesuatu itu nggak harus langsung ke produknya. Dan ini akan dipelajarin juga di kelas booster kita ya Kak Rosi gitu. Bagaimana cara kita storytelling atau copywriting itu memang ada kisi-kisinya sih. Ada hal-hal ya mungkin akan kita bahas juga di FOL minggu depan ya Kak Rosi ya. Ya, nanti kita bisa intipin beberapa materinya. FOL minggu depan ya, Sabtu depan ya boleh. Sabtu depan. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi tentang alternatif kemasan minuman kekinian. Nah, kita bahas lagi aja nanti. Boleh nanti sama Kak Nori coba kita godok bikin materi tentang kemasan. Kayaknya ini banyak banget yang bertanya soalnya. Oke. Sip. Gimana Kak Mario? Aku lihat sih ini masih kecampur-campur ya, jadi sosmednya itu masih yang kecampur-campur. homemade ya? Iya, itu. Jadi konsistensi itu penting gitu. Jadi misalnya kalau ini kan ada lagi foto makanan, tapi ada foto bareng-bareng nih sama ibu-ibu yang lain. Itu. Nah mungkin kalau misalnya mau bikin foto bareng-bareng nggak apa-apa, tapi dikasih frame, isinya frame gitu ya. Jadi warna juga harus dibuat serupa gitu. Jadi nggak belang-belang. Jadi terlihat lebih profesional. Gitu. Sebenarnya banyak aja lihat kompetitor ya, lihat kompetitor yang jualan juga makanan itu mereka membuat sosmed itu seperti apa gitu. Jadi harus pilih-pilih, nggak semua bisa kita masukin nih di sosmed, di Instagram gitu. Atau mungkin tadi misalnya ini produknya apa ya Kak Mario? Ini kue. Macam-macam, jadi kayak makanan gitu. Iya, kalau mungkin ada foto rame-rame maka harus di dalam foto rame-rame itu ada makanan yang dijual itu. Coba dilihat KFC misalnya. Oh, ada foto rame-rame sama teman-teman. Oh, pegangnya ayam goreng. Pegangnya minumannya gitu. Jadi tetap berpromosi walaupun konsepnya foto rame-rame gitu. Kira-kira begitu. Oke, itu akan dibahas lebih lanjut ya nanti di sesi di paket booster. Tentunya akan sangat detail dikupas tuntas tentang cara-cara fotografi, termasuk cara foto produk, kemudian cara bikin caption, termasuk bikin konten, tools-nya itu semuanya akan diajarkan di sana. Oke, sampai jumpa di FOL berikutnya. Terima kasih banyak. Ini terakhir ini Kak Rosi Chandra, apakah ada WAG-nya? WhatsApp? Ada banget. Ada. Oh ya, teman-teman yang masih gabung di grup FOL itu bukan grup community, itu adalah pintu gerbang masuk pertama untuk kenal kami. Nanti habis itu kita akan kasih link untuk teman-teman nanti mau gabung menjadi community kami, gitu ya. Alright. Ya, mungkin taruh di sini juga sekalian Kak Rosi. Gimana caranya? Di chat. Nanti kita share aja ya di WA ya. Saya nggak pegang WhatsApp web sekarang. So, terima kasih banyak teman-teman sudah mau ikut serta di FOL pada sore hari ini. Kita 2 jam bersama belajar bareng. Semoga tahun baru punya semangat baru dan terus semangat untuk belajar bareng kita di Filmpreneur Indonesia. Mari menjadi pengusaha hebat Indonesia. Sampai jumpa dan mohon maaf jika ada salah kata. Kita kasih power boost untuk weekend kita, power boost untuk kita semua. 1, 2, 3, whoosh. Bye-bye. Itu ya udah aku juga taruh di chat form buat kelas yang ini. Jadi yang mau dapat materi tadi yang bakal kita kirim lewat email bisa isi formnya gitu. Terus bagi teman-teman yang belum join juga boleh daftar di situ, nanti kita bakal masukkan ke grup WAG kita. Itu bit.ly join fall bisa diisi. Oke, terima kasih.